berapa sayang? V-nya? V-nya 2, pinter banget. Terus yang terakhir tangannya ekstensi berarti motoriknya berapa? Motoriknya kalau ekstensi, fleksi berapa, ekstensi berapa? Ayo, mana, 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 mana. Ekstensi 2, fleksi 3 ya. Ekstensi 2, fleksi 3. Nah, berarti M-nya 2 gitu. Oke, pinter banget. Pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 80/60, HT 95, RR 28 dengan pola napas berupa fase inspirasi diperpanjang diikuti apnu dan fase henti nafas gitu ya. Jadi pola napas berupa fase inspirasi diperpanjang, inspirasinya diperpanjang ya, diikuti apnu dan fase henti nafas. Inspirasi diperpanjang, oke? Nah, gitu. Ada yang tahu nggak ini pola napasnya apa? Inspirasi diperpanjang gitu. Ada yang jawab chain stock, ada yang tahu? Kira-kira pola napas apa? Inspirasinya diperpanjang. Masih bingung? Nanti kita lanjut dulu. Oke? Ada yang jawab apneustic? Boleh. Ntar kita lihat ya jawabannya. Terdapat fracture pada bagian oksipital dan perdarahan aktif positif. Oke? Sebenarnya kalau yang salah ada dua jawaban nih ya, ada dua jawaban. B itu udah salah nih. Sorry ya, ini belum dikoreksi. Sebenarnya di sini V-nya harusnya 2 niche gitu. Ya, karena mengerang ya. Kalau mengerang itu berarti V-nya 2 gitu. Oke? Sip. Kira-kira kalau gue ganti V-nya 2, kira-kira yang salah yang mana nih? A, B, C, D, E. Ayo dijawab sekarang. Kira-kira pernyataan yang salah yang mana? A, B, C, D, E. Pinter sekali kalian, pinter sekali kalian. Jawabannya adalah Charlie. Sekarang diagnosisnya apa? Kalau diagnosisnya berdasarkan cedera kepala. Ayo, cedera kepala apa? Ayo, berdasarkan GCS. Soalnya kan dia kecelakaan lalu lintas kan? Kecelakaan lalu lintas, kemudian ada fracture pada bagian oksipital. Kira-kira cedera kepala yang berat. Pinter banget kalian. Love you cintaku sayangku. Karena GCS-nya itu jumlahnya 4, 5, 6. GCS 6. Di bawah 9, pinter banget. Dia masuk cedera kepala berat. Nah, kita bahas. Sip, thank you banget. Ini harusnya 2 ya, maaf ya, belum belum diedit. Salah ketik. Oke, pola pupil dan pernapasan. Jadi pola pernapasan abnormal, gini teman-teman. Pola pernapasan abnormal itu terjadi bisa karena dua nih. Ya, bisa terjadi karena emang ada masalah pada parunya atau susunan saraf pusat. Kalau pada paru itu udah jelas banget pola pernapasan abnormal. Yang pertama, oh dok, dia tuh kenapa ya pola pernapasannya tuh dadanya satu terangkat satu enggak asimetris misalnya. Atau yang paling jelas itu ada suara paru ya tambahan. Contohnya ada rongki, ada wheezing atau tambahan-tambahan lainnya gitu. Atau misalnya ada fracture di daerah kostanya sehingga pola pernapasannya abnormal. Oh jelas itu masalah pada paru atau rongga toraks. Tapi kalau nggak ada masalah pada paru atau rongga toraks gitu ya, itu berarti masalahnya pada susunan saraf pusat. Ya susunan saraf pusat yang gue maksud adalah otak-otak atau batang otak gitu loh. Kenapa? Karena otak dan batang otak kita itu mengatur semuanya gitu ya. Otak dan batang otak medula spinalis itu mengatur mengkontrol tubuh kita gitu loh. Nah, gue mau kasih lihat dulu nih bagian otak dan batang otak kita ya. Jadi otak gede forebrain ya atau daerah hemisfer ya. Jadi hemisfer gitu. Ini hemisfer. Kemudian batang otak terdiri dari ada midbrain ya which is mesencephalon, ada pons dan medula oblongata. Sekarang gue mau kasih tahu kalian nih fungsi otak yang berhubungan sama pernapasan ya. Pertama, hemisfer dulu. Kalau hemisfer ya, as we know dia bagian motoriknya. Dia ada kabel ya. Jadi ada kabel nih. Dia bakal memerintahkan itu dikomandoi oleh hemisfer. Nah, lu semuanya tolong yang di bawah nih di batang otak, tolong dong gerakin paru gitu. Karena hemisfer itu yang pusat motoriknya gitu. Lu gerakin paru dong gitu. Nah, sekarang kita turun di mesencephalon, pons, oblongata. Dia punya titik. Kalau di antara mesencephalon dengan pons ada titik nih, di sini titiknya nih, kira-kira ya. Nah, titiknya itu namanya titik titik pneumotaksik. Pneumotaksik. Oke? Nah, kalian harus tahu fungsinya apa titik pneumotaksik ini. Titik pneumotaksik ini fungsinya adalah untuk mengatur transisi inspirasi ekspirasi. Jadi transisi inspirasi ekspirasi. Jadi lu kalau bernapas ya, tarik napas, keluarkan napas, kan sebenarnya kita nggak bisa atur gitu ya. Jadi secara spontan aja lu bernapas gitu lagi ngomong itu kan kita lagi napas gitu kan. Transisinya lu tarik napas, keluar napas itu udah diatur oleh titik namanya titik pneumotaksik yang berada di daerah pons. Gitu. Nah, terus agak di bawah lagi nih, ya agak agak di tengah-tengah pons lah. Nah, ini namanya titik apneustik. Nah, titik apneustik. Nah, titik apneustik ini sebenarnya cukup vital juga. Kalau cedera atau dia terangsang atau teriritasi, dia bakal memperpanjang inspirasi. Ya, pada kasus tadi tuh. Kenapa dia kebanyakan inspirasi mulu, Dok? Udah, ekspirasi nggak ada, tiba-tiba dia apnu. Terus tarik napas lagi, kebanyakan inspirasi. Oh, ini rusaknya nih di pons nih. Nah, gitu ya, ini rusaknya di pons nih, gitu. Karena titik apneustiknya tercedera atau teriritasi.
Gitu deh. Sekarang kita masuk ke medula oblongata. By the way, kalau medula oblongata dia punya titik ada dua tuh. Ada di depan, ada di belakang. Kalau di depan itu namanya ventral respiratory group. Nah, ventral respiratory group itu banyak banget nukleus titik-titiknya gitu loh. Nah, gitu. Kalau di belakang itu dorsal respiratory group. For your information, tugas mereka adalah sebagai pacemaker pacemaker pernapasan kita. Kalau kalian dengar ya baca istilah pacemaker, itu berarti dia yang menginisiasi pernapasan. Contoh di jantung. Jantung pacemaker kita SA node kan dimulai dari SA node, menghasilkan aliran listrik dan membuat jantung bergerak. Sama di pernapasan, ada titik pacemaker pernapasan di ventral respiratory group, itu gunanya untuk menginisiasi pernapasan kita. Jadi kalau itu rusak, lu nggak bisa napas. Gitu. Gampang ya, gitu deh titik-titiknya. Ada di hemisfer, kemudian ada di mesencephalon, dan juga pons, ada di tengah-tengah pons, dan di medula oblongata. Itu simpelnya ya. Sekarang kita lihat nih pola pernapasannya. Tarik napas, keluarin napas, tarik napas, keluarin napas. Oke, itu normal gitu ya. Oh, normal tuh. Ya kan? Udah diatur durasinya, transisinya sama titik-titik di otak kita. Sekarang ada kelainan, nah ini keywordnya ya, biar kalian paham. Ada kelainan metabolik. Nah, kelainan metabolik ini itu akan membuat pola pernapasan atau dia akan mengiritasi di bagian hemisfer ya, mengganggu di hemisfer dan mesencephalon. Ingat ya, hemisfer dan mesencephalon itu gara-gara metabolik, mostly metabolik. Nah, gitu. Yang pertama, gara-gara uremia contohnya. Uremia. Uremia itu adalah kadar ureum yang tinggi banget dalam darah. Contohnya mungkin dia gara-gara CKD atau gagal jantung misalnya. Nah, itu akan menyebabkan pasien itu bakal tidak sadar karena ureum itu toksik banget buat otak. Masuk ke otak, mengiritasi hemisfer bilateral. Hemisfer bilateral itu akan menyebabkan pasien itu pola pernapasannya sesek ditambah apnu. Namanya chain stop. Sesek tiba-tiba apnu. Karena transisinya kacau nih. Transisi kacau di otak, otak mengatur motorik kacau tuh. Apnu. Itu namanya chain stop gara-gara ureum tinggi. Nah, sekarang gara-gara asidosis metabolik. Sebenarnya asidosis itu terjadi karena kadar CO2 yang terperangkap di dalam darah. Kalau CO2 meningkat banget di dalam darah, itu akan menyebabkan pH di dalam tubuh kita bakal asidosis. pH-nya bakal asidosis. Gitu ya. Nah, sekarang CO2 yang tinggi akan mengiritasi atau dia bakal mengirimkan sinyal ke midbrain which is mesencephalon untuk menyebabkan pola pernapasan central neurogenic hyperventilation. Ya, dia bakal pernapasannya cepat dalam regular. Tujuannya apa? Untuk membuang CO2 yang terperangkap. Jadi tujuannya apa? Ya biar CO2-nya keluar gara-gara asidosis metabolik. Central neurogenic hyperventilation. Gampang ya. Jadi lu mikirnya metabolik cuma dua, chain stop, central neurogenic hyperventilation. Nah, sedangkan kalau misalnya gara-gara trauma, nah ini nih, kalau trauma ya. Ya, kalau trauma itu kelainannya di pons atau di medula oblongata. Tadi di awal gara-gara apa? Trauma kan? Kalau trauma berarti lu jangan mikir di daerah hemisfer atau di daerah mesencephalon. Pikir aja daerah pons atau medula oblongata. Gitu. Yang pertama apneustik. Kalau apneustik tadi ya, nah itu yang benar tuh, bukan chain stop tapi apneustik. Dia inspirasinya diperpanjang. Jadi dia inspirasi aja. Terus apnu, terus inspirasi lagi. Karena lesinya daerah upper pons. Sedangkan kalau agak ke bawah itu ataksik. Ataksik itu intinya udah irregular. Irregular atau dia udah kacau banget. Karena dia udah mendekati daerah pacemaker. Nah, jadi udah kacau banget. Irregular tidak diprediksi, tidak dapat diprediksi. Udah di lower pons atau upper medulla. Tapi kalau di medula oblongata, udah deh. Dok, kok dia nggak bisa napas lagi? Nggak ada pernapasan. Tapi jantungnya masih berdetak, dok. Tapi dia nggak bisa napas, dok. Oh, berarti dia udah respiratory arrest. Gue yakin nih, keluhannya itu rusaknya di medula oblongata karena as we know medula oblongata itu sebagai pacemaker pernapasan. Jadi kalau ini rusak nggak ada yang menginisiasi pernapasan kita. Gitu. Jadi lu cari keyword aja. Oh, ini dia gara-gara trauma atau metabolik nih gitu. Tadi kan di depan trauma ya. Kalau trauma ya lu mikirnya antara pons atau di medula oblongata aja. Gitu sih gampangnya ya. Oke. Nah, sekarang pola pernapasan itu sebenarnya agak-agak relate juga bakal ada muncul pola pupil nih. Karena kan di bagian otak kita itu bakal diatur oleh simpatis parasimpatis juga kan yang menyebabkan efek pada pupil gitu. Kalau metabolik, pupilnya itu masih oke sih sebenarnya, kecil tapi masih reaktif. Jadi di bawah 2,5 mm ya, mostly kecil, tapi dia masih bisa bergerak gitu. Tapi kalau di pons itu atau di medula oblongata, dia udah pinpoint pupil, udah kayak titik tuh. Kenapa udah kayak titik? Karena di sini lewat jalur simpatik dan parasimpatik itu rusak tuh. Ya kalau rusak ya nggak bisa mengkontrol pupil dengan baik. Jadi pupilnya udah kayak pinpoint, udah kayak titik gitu. Yang lain ini nanti dibahas di apa tekanan intrakranial yang meningkat gitu ya. Pokoknya yang dua ini buat kasus-kasus pola pernapasan abnormal tadi. Udah deh. Cedera kepala berat benar ya. GC-nya tadi E2 M2 V2 ya.
Terus kelainan terjadi di pons bener banget. Dapat ditemukan pinpoint ya karena kelainannya di pons berarti emang dia bakal pinpoint. Ini yang salah nih. Harusnya apneuristic. Gampang banget. Oke. Sekarang ada yang mau bertanya nggak? Kalau kalian nggak mau bertanya, coba bilang di kolom chat lanjut gitu. Lanjut gas dok gitu. Ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Lanjut gas. Lanjut kak. Lanjut. Oke, nomor 2. Gaskan lagi. Dan kalau kalian mau bertanya langsung aja ya. Apa talak paling tepat untuk pasien ini? Oke, seorang wanita 76 tahun mengalami kelemahan anggota gerak sisi kanan secara tiba-tiba 3 jam yang lalu. Keluhan terjadi saat pasien sedang ke kamar mandi. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan DM sejak 10 tahun yang lalu. Rutin minum obat. Pada tanda vital didapatkan GCS-nya oke oke ya, E4, V5, M6, tekanan darah 190 per 130, heart rate 98, RR 20. Neurologis didapatkan hipoestesi pada ekstremitas kanan, kekuatan motorik atas 1/5, bawah 2/5. Kalau gue gambarin kayak gini ya, atas tuh 1/5 ya, bawah 2/5. Oke deh gitu ya. Sekarang wajah tampak bibir miring ke kanan, kerutan dahi masih ada. Oke, sekarang ayo semuanya jawab diagnosisnya apa dulu nih? Ayo bestiku, diagnosisnya apa? Kelemahan anggota gerak sisi kanan. Sisi kanan ya. Berarti dia hemiparese dextra gitu. Oke. 3 jam. Ada riwayat hipertensi, GCS masih oke. Ya, kekuatan motoriknya kayak gini. Ayo gampang banget diagnosis. Stroke iskemik. Pinter banget. Oke, cakep banget. Stroke iskemik. Sekarang pertanyaan gue, apa yang menjadi keyword? Kenapa kalian bisa mengatakan ini stroke iskemik? Coba. Kita sekarang bedah soal ya, mostly bedah soal. Jadi kita harus cari tahu keyword-keyword tertentu aja. Kita udah nggak terlalu gimana-gimana sama materi. Pinter banget. Pinter banget ya. GCS-nya masih oke. Gitu deh, mantep ya. Jadi kalian ini belajar di MedSense ya. Oke, cakep. Jadi karena masih kompos mentis, itu kita arahkan ini iskemik. Pinter banget doang sih. Ya, kalau nggak ada gambaran CT scan-nya, ya udah kita bilang kalau dia kompos mentis iskemik. Sebenarnya ada algoritma pakai algoritma Gajah Mada atau pakai CRS score, tapi itu terlalu rempong. Jadi gue arahkan kalian kalau dia masih sadar itu iskemik. Yakin dan percaya itu iskemik. Oke? Pinter banget. Nah, sekarang ini stroke iskemik cakep. Kita mau tata laksana. Paling tepat untuk pasien. Nah, pertama gue mau kasih tahu dulu nih. Kira-kira kita bisa kasih alteplase nggak? Ayo. Coba kalian jawab dulu. Jawab dulu. 1, 2, 3. Jawab dulu. Jawab dulu. 1, 2, 3. Jawab. 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 A, B, C, D, E. Jawab dulu dong. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Enggak, maksud gue jawabnya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Jawabannya apa yang paling tepat? Gitu maksud gue. Ayo, yang mana? Yang mana? Jawab dulu dong yang paling tepatnya. Ayo, yang lain. Ada E, ada C, ada E. Yang lain, yang lain. Ayo, yang lain. Ada C, ada E. Masih ada dualisme ya. Dualisme ya. Ada E, ada C, ada E. Ya udah, kita pelan-pelan. Head up itu salah banget. Salah banget lagi. Kenapa? Karena ini buat hemorrhagic stroke. Ya nggak sih? Gitu ngapain kita harus head up? Ngapain kita harus pakai manitol ya? Prednison ngapain? Kenapa bukan prednison? Ayo, karena bukan diagnosisnya apa? Nah, kalau prednison pakai yang diagnosisnya trauma med spin boleh banget, tapi trauma med spin kita mostly pakai methylprednisolone sih. Kalau prednison ya, yang kalian tahu kita biasanya pakai buat apa? Bell's palsy, oke ya, karena dia menganggap siapa tahu ini Bell's palsy padahal kagak. Kalau Bell's palsy kerutan dahi itu juga tidak ada kerutan dahinya. Oke, aspirin, clopidogrel, ya udah gue skip dulu. Alteplase 15 mg bolus. Oke, ini salah. Kenapa ini salah? Karena ayo, alteplase kenapa salah? Karena ada kontraindikasi tekanan darah. Pinter banget. Jadi kalau alteplase itu kita lihat syaratnya. Yang pertama GCS sorry, onsetnya harus di bawah 4,5 jam ya. Oke, ini memenuhi nih. Ini memenuhi di bawah 4,5 jam. Cuma tekanan darahnya nggak memenuhi. Tekanan darahnya harus di bawah 185 per 110 mmHg. Aduh, nggak memenuhi lagi tekanan darahnya ya. Sebenarnya kalian masih bisa turunkan kok, masih bisa. Cuma kita lihat lagi. Nicardipin 5 mg per jam. Bener nggak? Ayo, 5 mg per jam. Bener nggak? Bener kira-kira pakai dikardipin atau aspirin kira-kira? Ayo, yang mana yang benar? Ada yang mau beralasan? Coba. Kalau nikardipin boleh nggak kita kasih nikardipin? Nikardipin. Ayo, beralasan dulu kalian. Nikardipin boleh nggak? Aspirin boleh nggak? Aspirin boleh nggak? Boleh juga. Jadi gimana dong? Jadi gimana dong? Nah, konsepnya adalah gini teman-teman. Kan ini masih di bawah 4,5 jam ya. Jadi ini di bawah setengah jam atau 3 jam. Jadi gini konsepnya. Karena dia di bawah 4,5 jam ya. Oke, maksud gue yang pertama ini udah memenuhi nih. Apakah kita langsung logikanya ya? Kalau di bawah 4,5, ini suara gue aman kan? Atau
Aman aja ke kalian? Aman aja ya, Aman. aman aja. Aman ya. Nah, karena ini di bawah 4,5 jam dan ini masih 3 jam, tekanan darah kan di bawah 185/110 ya, syaratnya ya. Ini 190/130 itu udah dikit banget guys. Dikit banget buat sampai ke tujuan kita di bawah 185/110. Jadi karena ada masih ada waktu sekitar 1,5 jam ya, 1 jam lah, itu kalian boleh turunkan tekanan darah dulu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nicardipin 5 mg per jam. Ya, jadi kalian boleh turunkan dulu, boleh diturunkan ya, boleh diturunkan tekanan darahnya gitu ya. Tekanan darahnya diturunkan gunanya apa? Untuk mencapai tujuan kita, syarat yang kedua di bawah 185/110 karena deket banget ya, karena deket banget gitu. Kenapa nggak langsung kita kasih aspirin clopidogrel 300 mg? Ini nggak boleh kita langsung kasih karena onsetnya itu masih di bawah 4,5 jam yang masih bisa kita kejar tekanan darahnya. Kecuali dia udah di atas 6 jam atau misalnya di bawah 4,5 jam tapi dibantu dengan penurunan tekanan darah tidak mencapai target ya dan udah lewat dari onsetnya 6 jam atau di atas 4,5 jam lah cut off utamanya, itu baru kita berikan aspirin ditambah clopidogrel. Udah paham ya? Jadi kalian masih bisa turunkan tekanan darah, apalagi dikit banget. 190/130 ke 185/110 di bawahnya itu kan dikit banget gitu loh. Jadi boleh kalian berikan obat penurun tekanan darah untuk mencapai target syaratnya. Gitu. Oke, kita langsung bahas guys. Tapi ini agak delay ya, delayernya agak delay ya. Bentar-bentar. Soalnya di sini lagi hujan nih. Aduh kacau banget. Kacau pak, bentar. Sekarang kalau suara gue masih terdengar dengan baik nggak buat kalian? Terdengar dengan baik suaranya? Suaranya aman tapi ya, aman ya. Mm-mm. Suara jelas. Coba di layar agak-agak delay. Jadi nggak apa-apa deh. Oke, kita bahas dulu. Gue bakal jelasin dulu ya, outline dari stroke dulu secara ringkas. Jadi gini. Nah, jadi kalian kan udah paham banget tuh, udah paham ya stroke. Jadi stroke itu teman-teman dibagi atas dua, gue jelasin singkat ya. Ada stroke iskemik ya, ada iskemik, ada hemorrhagic. Ini penyebabnya sih hemorrhagic. Oke, kalau stroke iskemik itu berarti ada penyumbatan. Ingat ya, ada penyumbatan. Gue gambarin ini adalah struktur otak kita, ini pembuluh darah otak ya. Kemudian ada yang menyumbat nih di pembuluh darah otak. Nah, yang menyumbat itu adalah trombus. Jadi bayangkan ya, ada gundungan, ada semacam kayak polisi tidur ya. Lu lagi jalan di tengah jalan tiba-tiba ada polisi tidur yang membuat lu jadi lambat gitu loh. Nah, ada trombus yang menghambat aliran darah. Oke. Nah, faktor resikonya itu karena memang terbentuk akibat aterosklerosis, di mana faktor resiko penyakit metabolik pasti DM dan dislipidemia. Itu yang paling utama. Nah, karena ada penyumbatan, penyumbatan ini menyebabkan aliran darah itu bakal berkurang ke otak. Kalau aliran darah berkurang di otak, otomatis akan menyebabkan iskemia. Nah, iskemia ini yang akan menyebabkan defisit neurologis. Hemiparese, afasia, kebas-kebas, ya, bicara peklo, bla 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 gitu, akibat iskemik. By the way, karena ini iskemik, dia bukan sesuatu yang menekan struktur otak secara langsung. Paham ya? Dia nggak menekan otak kok, karena dia mati aja gitu. Selnya mati, nggak menekan secara langsung. Makanya kesadarannya itu masih kompos mentis. Gitu deh. Nah, sekarang iskemik itu dibagi dua nih. Ada istilahnya trombosis, ada emboli gitu. Nah, kalau trombosis artinya apa? Trombusnya itu emang pure berasal ya, berasal dari pembuluh darah otak. Jadi emang trombosis itu trombusnya terbentuk langsung di pembuluh darah otak. Beda emboli. Kalau emboli, trombusnya itu berasal dari tempat lain gitu ya, berasal dari tempat lain. Makanya kita harus cari tahu lagi faktor resiko lainnya buat emboli. Siapa tahu dia ada riwayat DVT atau atrial fibrilasi gitu loh. Contohnya DVT, di vein thrombosis. Jadi ada trombus di daerah kaki dia tuh. Ada trombus daerah kaki dia, pada saat dia lagi aktivitas, trombusnya bisa copot, mengikuti aliran darah, terus dia menyumbat otak deh. Paham ya? Kayak gitu ya. Atau dari jantungnya, atrial fibrilasi, jantungnya dia aritmia ya, dia melepaskan trombus, terus mengalir ke otak dan menyumbat otak gitu. Itu emboli namanya. Gampang ya? Sedangkan kalau hemoragik, itu karena perdarahan. Ini karena perdarahan. Gue gambarin lagi ya, ini otak, kemudian ada pembuluh darah otak, pembuluh darah daerah Mennings, itu bisa pecah tuh. Ya, kalau pecah, perdarahan menyebabkan, sorry, maksud gue hemoragik itu ya, diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah. Bentar, gua hapus dulu ya. Nah, gitu. Jadi terjadi karena pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah itu akan menyebabkan perdarahan. Perdarahan ini akan menyebabkan TIK-nya meningkat. Ya, kenapa seperti itu? Karena darah itu bakal terakumulasi di dalam otak.
Kalau terakumulasi di dalam otak ataupun di luar otak yang menekan otak, itu akan menyebabkan TIK meningkat. Kalau TIK meningkat, teman-teman, akan menyebabkan kesadarannya bakal menurun. Makanya kesadarannya itu bakal menurun. Gitu deh. Sekarang, sebabnya apa? Faktor risikonya itu pastinya karena hipertensi yang emergensi. Emang tekanan darahnya tinggi banget, ya, memecah pembuluh darah. Sekarang dibagi atas dua nih, hemoragik, perdarahan intraserebral dan perdarahan subarachnoid. Kalau perdarahan intraserebral berarti pecahnya pembuluh darah pada parenkim otak. Nah, jadi pembuluh darah parenkim otak pecah tuh. Kalau subarachnoid, perdarahannya di subarachnoid. Nah, gitu ya, subarachnoid. Subarachnoid itu daerah Mennings. Makanya gejala dari PIS maupun PSA itu sama. Cuma bedanya kalau subarachnoid kalian cari rangsang meningeal positif. Kenapa? Karena dia mengiritasi Mennings. Kayaknya simple banget ya. Simple banget kan? Gitu. Ini adalah outline dari stroke. Gampang banget. Karena kesalahan komposmentis, jadi dia iskemik. Nah, sekarang tata laksananya. Prinsip tata laksananya. Jadi perhatikan awal, tepat, dan tekanan darah. Kalau dia bilang awal, berarti mengacu ke primary survey, ya nggak sih? Primary survey, gitu. Oke, sekarang yang tepat. Yang tepat adalah reperfusi. Jadi lu harus reperfusi. Reperfusi itu artinya kita usahakan aliran darahnya harus cepat gitu loh. Paham nggak sih? Harus cepat, harus dikembalikan maksud gue. Nah, reperfusi itu ada dua cara tuh. Lu pakai RTPA boleh atau di APT. Nah, tapi yang paling utama adalah RTPA alteplase. Nah, kenapa? Karena kalau alteplase itu dia lebih fokus untuk menghancurkan trombus. Dia trombolitik. Nah, jadi lu masukin alteplase 0,9 mg per kilogram berat badan, itu dia bakal menghancurkan trombus. Ya, sekarang logikanya kalau misalnya ada macet nih, macet karena demo. Dia kan menghalangi mobil-mobil buat lewat ya, kendaraan buat lewat. Ada yang menghalangi adalah orang yang lagi demo, paham gak sih? Nah, RTPA trombolitik ini cara kerjanya ya lu bersihin orang-orang itu, gak usah demo deh, pindah kalian gitu. Pada saat orang-orangnya pindah, ya lu bisa lewat lagi, paham ya? Trombolitik itu dia hancurin trombus. Nah, tapi kalau dual antiplatelet cara kerjanya adalah dia antiplatelet, ya, antiplatelet. Artinya dia mencegah biar tidak banyak yang menyumbat lagi. Paham nggak sih? Jadi orang-orang tadi kan udah banyak tuh ya. Caranya kalau jualan antiplatelet dia mencegah biar nggak banyak demo lagi. Udah Pak, nggak usah demo lagi Pak. Ini aja bikin macet, nggak usah tambah-tambahin. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau trombolitik hancurin trombus, kalau antiplatelet dia kayak nggak usah deh, nggak usah tambah-tambahin orang lagi gitu. Ini udah makin macet ntar. Nah makanya yang paling utama adalah RTPA. Cuma ada syaratnya guys. Syaratnya harus di bawah 4,5 jam ya. Yang tadi gue bilang. Sama yang kedua adalah tekanan darahnya di bawah 185 per 110 mmHg. Nah cuma kalau misalnya dia masih di bawah 4,5 jam nih, contoh nih, masih 2 jam, masih 3 jam, ya, kita masih bisa kejar nih tekanan darahnya. Walaupun tekanan darahnya tinggi, kita masih bisa kejar. Boleh kalian turunkan tekanan darahnya. Kecuali diturunkan tekanan darah nggak turun-turun, sampai melewati batas waktu golden periodnya, baru lu pindah ke dual antiplatelet. Udah, gampang banget. Itu konsepnya ya. Diabetes, ntar lu beri aspirin, clopidogrel. Aspirin itu 325, berarti sekitar 2 sampai 4 tablet ya. Kalau clopidogrel 300 sekitar 4 tablet. Karena kalau klopi itu sedianya 75 mg, aspirin 80 mg. Ini dikunyah ya. Dikunyah aspirin, kalau clopidogrel ditelan. Gitu deh. Ya, kedua, kontrol tekanan darah. Kontrol tekanan darah sebenarnya konsepnya gini nih. Jangan turunkan tekanan darah buru-buru. Sebenarnya konsepnya kayak gitu tuh. Ya, cuma kenapa tadi dok bisa diturunkan buru-buru dok? Karena kita mau kejar aja buat masukin alteplase, paham gak sih? Tapi kalau onsetnya udah di atas 4,5 jam, kayak ngapain? Ngapain lu buru-buru? Gak usah, udah gak ada tempat buat trombolitik. Nah, jadi kalau di atas 4,5 jam, konsep tekanan darahnya itu diturunkan kalau tekanan darahnya lebih dari 220 untuk sistolnya atau lebih dari 120 untuk diastolnya. Kalau ada kata atau, berarti salah satu syarat bisa terpenuhi gitu. Oke? Diturunkan pakai apa? Nicardipin 5 mg per jam intravena. Itu pun diturunkan gak usah buru-buru ya. Kalau di atas 4,5 jam itu ya sekitar 2 sampai 3 hari ke depan targetnya. Gak usah buru-buru sampai targetnya di bawah 130 per 80. Kenapa gak usah buru-buru? Gini nih logikanya. Otak kan tersumbat nih ya. Jantung itu otomatis dia bakal memompa darah karena dapat sinyal dari otak. Gue butuh darah nih. Tolong jantung lu pompa darah banyak-banyak ya biar di atas gak kekurangan darah. Gitu. Makanya memang tekanan darahnya bakal tinggi kok. Kalau kalian turunkan tekanan darahnya buru-buru, otak bakal makin kekurangan aliran darah. Paham ya? Itu kayaknya logik logik banget ya. Enak kok. Startin tambahan aja. Oke, sip. Oke, gue jawab pertanyaan dulu ya. Ada yang pertanyaan private nih. Dok, jika sudah 6 jam, apakah langsung DAPT atau bisa RTPA dulu? Langsung DAPT. Kalau udah 6 jam, konsepnya langsung dual antiplatelet. Karena itu syarat yang pertama onset. Kita nggak bisa langsung, kita nggak bisa
berikan alteplase kalau udah di atas 6 jam. Kayak ngapain gitu loh. Kak, maksudnya itu berarti setelah antihipertensi masuk tekanan darahnya turun jadi 185/110 di bawahnya ya. Kurang dari 4 jam terus baru RTP-nya masuk atau nggak dikasih RTP-nya. Ya gitu. Ya kan? Kan dia di bawah 4,5 jam kan? Di bawah 4,5 jam lu turunin tekanan darah terus masih di bawah 4,5 jam karena tekanan darahnya udah turun. Kalau udah turun di bawah 4,5 jam berarti entar lu masukin alteplasenya gitu. Bisa. Karena tujuan kita menurunkan tekanan darah di bawah 4,5 jam kan untuk memasukkan alteplase supaya syarat keduanya terpenuhi. Ya kan gitu. Kalau 5 jam gimana Kak? Langsung dual antiplatelet. Sebenarnya strict itu 4,5 jam sih. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Gitu, sayang-sayangku. Ini kontraindikasinya lebih lengkap lagi. Sebenarnya logiknya gini nih. Lu nggak bisa berikan alteplase kalau dia ada perdarahan. Karena alteplase ini trombolitik. Takutnya kalau perdarahan makin berdarah. Makin berdarah gitu. Trombektomi mekanik boleh dilakuin. Jadi trombusnya itu bisa diangkat pakai kateter ya. Tapi syaratnya harus ada spesialis neurologi konsultan. Karena pakai alat gitu loh. Ya tapi kalau nggak memenuhi syarat langsung aja aspi clopidogrel. Kalian sebagai dokter umum berikan aspi clopidogrel itu udah oke banget. Ya. Sip. Ini targetnya 15% dari MAP turunkan pelan-pelan aja ya. 2 sampai 3 hari ke depan gak usah buru-buru. Kecuali dia masih di bawah 4,5 jam. Terus kalian mau kejar boleh. Ya, tapi kalau udah di atas 4,5 jam kayak ngapain gitu. Nggak bisa dimasukin juga alteplasenya. Kayak ngapain gitu kan. Jadi pelan-pelan aja diturunkan. Gitu bestiku. Jadi kalau TIE lu bisa lakuin ABCD2 score ya. Paham ya, TIA ya. Ulangi lagi, kalau stroke iskemik, onset di bawah 4,5 jam. Kalau kandidat, tensinya tinggi ya. Kalau tensinya tinggi, lu turunin dulu tekanan darah. Nah, turunin tekanan darah. Tapi kalau tensinya tinggi, onset di atas 4 sampai 6, di atas 6 sampai 48 jam, dual antiplatelet aja. Kalau tekanan darahnya udah turun, oke, berikan alteplase. Tapi kalau onsetnya dari awal udah di atas 6 jam, sebenarnya di atas 4,5 jam sih sebenarnya ya. Oke, ya dual antiplatelet. Kalau onsetnya di atas 2 hari, kalau di atas 2 hari, single antiplatelet aja. Jadi kalau di atas 2 hari, di atas 48 jam, lu nggak usah beri aspirin clopidogrel. Jadi salah satu doang. Lu mau kasih klopi, aspirin terserah kalian. Aman ya? Gampang banget ya. Oke, gitu deh. Ini sama aja ya. Tapi kalau tadi yang gara-gara apa sih tadi emboli ya? Kalau emboli lu kasih warfarin sih 2 sampai 5 mg per hari. Kak dosis nikardipin, Kak dosis nikar ada lagi yang bertanya ya. Untuk mengejar target 4,5 jam tetap tetap 5 mili. Iya, tetap 5 mili. Tetap 5 mili kok. 5 miligram itu sebenarnya bakal anjlok banget. Dia bakal anjlok banget, tapi nggak apa-apa. Kita kan mau kejar biar kita bisa melakukan pemberian alteplase 5 miligram. Gampang ya, teman-teman ya. Gimana? Lanjut? Lanjut ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo bilang dulu dong. Lanjut? Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut. Yang lain lanjut ya. Bang izin bang mau nanya. Boleh, boleh banget. Bang, jadi kalau misalnya mau kasih nikardip itu kan tadi kan kita kan turunkan dulu tensinya baru kasih ateplase. Berarti kita nggak usah lihat tentang yang pistolnya di atas 220 atau di atas 120 kan bang. Intinya kita turunkan dulu mencapai onset baru kita langsung kasih ateplase gitu kan bang. Benar banget. Bener banget. Jadi kesimpulannya gini nih, ya udah gue buat kesimpulan lagi ya. Kalau di bawah 4,5 jam, ini kan logikanya ya. Kalau di bawah 4,5 jam, itu kan kalau tekanan darahnya tinggi, lu masih bisa kejar gitu. Kenapa kita mau kejar? Karena onsetnya masih memenuhi nih. Nah gitu ya. Jadi kalau di bawah 4,5 jam ya, tekanan darah diturunkan bisa. Gitu ya. Tapi kalau di atas 4,5 jam, lu mau turunin tekanan darah buru-buru ya, tekanan darah buru-buru, itu ngapain? Ngapain? Lu mau kejar apa lagi gitu kan, lu mau kejar apa lagi kalau udah di atas 4,5 jam. Oh ya udah, kita harus perhatikan klinis aja, kita berikan dual antiplatelet aja. Kalau di bawah 4,5 jam tekanan darah turunkan boleh, bisa, baru kita berikan alteplase. Udah gitu doang kesimpulannya. Dok izin bertanya, jika yang antikoagulan pemberian di atas 4,5 jam juga ya mirip antiplatelet? Iya benar, benar benar ya yang bertanya. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Sama-sama. Apa kemungkinan etiologi pada kasus pasien tersebut? Ayo, pria 66 tahun datang dibawa keluarganya ke IGD karena tiba-tiba tidak sadarkan diri. Sebelumnya, pasien sempat kejang dan muntah 2 kali. Diketahui, pasien memiliki riwayat hipertensi dan tidak rutin minum obat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tampak sakit berat ya. GCS-nya 79, tekanan darah tinggi banget, heart rate 55, bla bla bla. Didapatkan lateralisasi ke kiri, Babinski positif, tidak didapatkan tanda rangsang Menial. Ayo, diagnosisnya apa? Ini gampang banget, nggak boleh salah. Tadi gue udah overview ya. Ayo, stroke hemorrhagic, tolong spesifikan dong. Tadi kan gue udah spesifikan tadi ya. Tidak tiba-tiba tidak sadarkan diri ya. Ada riwayat hipertensi, tensinya memang tinggi banget, hipertensi emergency. Oke, BCS-nya turun. Pinter banget, ini ICH. Cakep ya, atau perdarahan intracerebral. Ya udah, jawabannya A B C D E, gas. Etiologinya apa? Kira-kira A B C D E yang
Oke, pintar banget Charlie. Sip. This is not infarct. Emboli no, karena ini iskemik jatuhnya. Ekstravasasi darah ke spasium subarachnoid, bukan banget. Ini adalah perdarahan subarachnoid. Oke, pintar banget kalian. Gampang ya. Tadi gue udah overview. Oke, ya udah baca lagi. Gampang kan? Nah, sekarang kalau stroke hemorrhagic, itu sebenarnya gini nih. Kan tadi gara-gara hipertensi, penyebabnya hipertensi emergency gitu. Nah, tapi apakah semua hipertensi emergency akan menyebabkan stroke? Enggak juga. Kan biasa kalau kalian periksa orang, ada tekanannya tinggi banget, tapi kenapa dia nggak stroke? Karena pada dasarnya stroke hemorrhagic itu pembuluh darahnya udah jelek. Pembuluh darahnya itu terbentuk yang namanya aneurisma. Aneurisma itu adalah anomali ya, kelainan di mana pembuluh darahnya udah nggak kuat lagi. Dihantam tekanan darah yang tinggi, ini bisa pecah, duar, pecah. Gampang banget. Nah, aneurismanya beda. Kalau ICH namanya Charcot Bouchard, kalau subarachnoid aneurisma Berry. Gue punya med isinya tapi rada-rada porno cabul ya. Di sini ada yang nama Ica nggak? Kamu yang nama Ica ingat aja BH Ica. Oke, biar gampang memahaminya, menghafalnya. B apa B? Berry ya. Berry HSAH, Ica ICH ya, Ca Charcot Bouchard. Jadi jangan kebalik-balik ya, soalnya eh aneurismanya beda tuh namanya. Oke, sekarang kalau ICH sama SAH gejalanya sama banget. Bedanya kalau SAH ada menial sign ya, sama nyeri kepala yang sangat hebat. Kenapa? Karena dia mengiritasi Mennings kan. CT scan-nya kalau ICH hyperdense di dalam otak, kalau SAH bentuknya kayak bintang atau stelata gitu. Oke, itu kalau stroke hemorrhagic. Gampang banget. Tata laksana singkat, iskemik tadi gue dijelasin lagi ya kan. Sekarang hemorrhagic. Kalau hemorrhagic, tata laksana utamanya, ingat, gejala utamanya adalah penkes ya, penkes. Nah, kemudian tata laksana utamanya adalah tata laksana kita turunkan tekanan darah. Turunkan tekanan darah sampai benar-benar agresif. 120 sampai 140. Nggak perlu pakai syarat-syarat. Kecuali SAH emang ada syarat nih. Nah, di atas 200. Tapi turunkannya itu secara agresif. Beda sama tadi yang iskemik. Kalau iskemik masih pelan-pelan, kalau ini agresif karena memang penyebabnya adalah tekanan darah yang tinggi gitu ya. Tapi awal is emas gitu. Ini paling penting juga nih awal. Head up 30 derajat, berikan manitol ya 20% untuk menurunkan gejala TIK-nya. Gitu ya. TIK-nya pakai manitol 20%. Tapi manitol itu punya kontraindikasi. Kontraindikasinya nggak boleh kalau ada gangguan ginjal. Kenapa? Karena manitol itu dieliminasi lewat ginjal. Dia kan diuretik kan, keluarnya lewat ginjal. Nggak boleh kalau gangguan ginjal. Nanti ginjalnya tidak mengeliminasi manitol. Kalau manitol tidak keluar dari tubuh kita, itu toksik banget buat tubuh kita. Nah, jadi kalau gangguan ginjal, lu kasihnya NaCl 3%. Paham ya? Kalau ada gangguan ginjal, kasihnya NaCl 3%. Nah, specifically buat subarachnoid, kita berikan wajib nimodipin. Nimodipin itu adalah anti vasospasme. Biar apa? Biar tidak terjadi penyempitan pembuluh darah. Ya, aneh banget sebenarnya. Subarachnoid itu kan berdarah ya, tapi efek dari tumpahan hemoglobin di spasium subarachnoid itu menyebabkan pembuluh darahnya menyempit. Ya, kocak ya, capek ya. Dia udah berdarah, menyempit pula nih pembuluh darahnya. Jadi lu jangan lupa berikan nimodipin as anti vasospasme. Udah, gampang banget. Akumulasi darah pada korteks cerebri. Kalau kalian bertanya, kita turunkan tekanan darah pada stroke hemorrhagic pakai apa? Sama, nicardipin 5 mg. Kalau kalian mau buru-buru turunkan, boleh kalian titrasi 2,5 jam, 2,5 mili per jam gitu. Kalian tingkatin nggak masalah. Gimana? Lanjut? Izin bertanya dok, berarti turunkan dulu tensi baru manitol atau manitol boleh bersamaan dengan tensi? Awal kan sayang. Jadi kalau awal itu ya berarti kita head up dulu, kemudian sambil kita turunkan tensinya. Jadi yang paling utama itu yang paling gampang ya primary survey kan, airway, breathing, circulation dan sebagainya. Sebenarnya tekanan darah itu masuk ke circulation kan, ya nggak sih? Ya, jadi lu naikin dulu head up dulu 30 derajat, kemudian lu turunin tensi boleh sambil masukin manitol juga boleh karena sama-sama tujuannya untuk mengurangi beban di tekanan intrakranial gitu. Oke? Oke, terima kasih dok. Sama-sama. Ayo dilanjut lagi teman-teman. Digaskan. Muncul dulu dong di kolom chat. Biar gue makin semangat juga nih. Gas ya. Oke, gas. Sekarang, manakah pernyataan yang tepat pada pasien ini? Jadi wanita 59 tahun datang dengan kelemahan tubuh sisi kiri disertai dengan gangguan komunikasi secara tiba-tiba. Keluhan muncul sejak 8 jam yang lalu. Pasien tidak dapat bicara dengan jelas dan tidak mengerti perkataan lawan bicaranya. Nggak bisa ngomong dengan jelas, dia juga nggak paham. Saat diperiksa, pasien tidak dapat mengulang perkataan yang diinstruksikan pemeriksa. Oke, dia masih oke GCS-nya, bla bla bla, kekuatannya hemiparese di sinistra. Ayo, diagnosisnya apa dulu nih? Gampang banget. Yang tepat ya. Ayo diagnosis dulu dong. Jadi dia itu nggak bisa ngomong, nggak bisa paham, nggak bisa mengulang. Diagnosis, gampang banget. Ayo, diagnosis siapa? Diagnosis untuk gangguan komunikasinya ya. Ayo.
Pinter banget. Ini adalah afasia global. Karena dia nggak bisa semua tuh. Pinter banget ya. Ini gara-gara stroke iskemik jadi menyebabkan afasia global. Oke, berarti yang tepat adalah A, alfa ya. Berapa kemungkinan kelainan lobus oksipital kagak ya? Harusnya lobus, ayo, harusnya lobus. Kalau afasia itu lobus apa sih sebenarnya? Ayo, frontal doang? Frontotemporal ya. Pinter banget ada frontal ada temporal jadi gabung frontotemporal. Oke. Sip. Area terganggu adalah area 22 doang. 22 doang? Enggak, tambah 44 45. Pinter banget. Penyebab komunikasi adalah gangguan stroke hemorrhagic bukan stroke iskemik, ya. Tata laksana harus menurunkan tekanan darah segera kagak ya. Dia udah berapa lama sih? Sejak 8 jam. Kalau 8 jam nggak usah buru-buru ya nggak sih? Terus tekanan darahnya juga tidak memenuhi syarat. Nah, ini nggak memenuhi syarat. Kemudian dia di atas 4,5 jam. Apa yang diturunkan buru-buru tekanan darahnya? Seru banget kan kalau kita paham konsep seru banget. Ntar kalau soalnya dibolak-balik ntar lu bakal paham kok. Kayak gangguan fungsi luhur. Apa sih yang kita fokusin ya? Gangguan komunikasi verbal. Yang lain dihafalin aja, agrafia nggak bisa nulis, aleksia nggak bisa baca, akal kuliah dia nggak bisa matematik, apraksi itu skill movementnya itu udah berkurang gitu. Contohnya dia dulu pembalap gitu, pembalap hebat gitu. Setelah dia stroke, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Agnosia itu objek tertentu doang. Contohnya, oh itu namanya parfum ya dok ya, gue nggak tahu lagi. Oh itu namanya Rian ya, gue nggak tahu. Aromanya ini aroma apa ya dok? Jadi objek tertentu aja gitu. Sip. Nah ini afasia. Gini, afasia ya. Nah jadi gue bakal jelasin dulu secara anatomi ya. Ada namanya area Broca. Area Broca atau area yang mengatur motorik. Area Broca ini teman-teman, fungsinya adalah dia bakal menggerakkan lidah kita. Dia bakal mengirimkan sinyal untuk menggerakkan ya, menggerakkan lidah. Jadi dari area Broca ntar kirimin sinyal ke korteks motorik ya. Terus dia bakal mengirimkan sinyal ke mana? Ke nervus 12 gitu. Menggerakkan lidah at the end-nya. Nah, sekarang ada area Wernicke. Area Wernicke itu adalah area sensorik. Area sensorik atau area untuk pemahaman. Area pemahaman itu di daerah temporal nih di sini nih. Kalau tadi area Broca itu di frontal. Nah, sekarang gini algoritmanya. Eh, Misalnya gue ngomong sama kalian, halo nama kalian siapa gitu. Suara gue masuk ke telinga kalian, terus masuk ke pusat pendengaran di bagian temporal. Nah ntar dikirimin sinyal ke area Wernicke. Oh tadi dokter Rian bilang namanya siapa? Oh oke gue paham, bertanya nama nih. Nanti dikirimkan sinyal ke area Broca. Ya gue bakal jawab nama gue adalah Rian, nama gue adalah Sinta, nama gue adalah Sri misalnya. Berarti komunikasi kalian bagus, pemahaman sama ke lidah kalian itu masih bagus. Paham ya? Sekarang ada afasia. Afasia berarti ada yang rusak tuh. Kalau ininya rusak, ya berarti lu nggak paham. Kalau ini rusak, lu nggak bisa ngomong. Kalau dua-duanya rusak, berarti lu nggak bisa ngomong dan nggak bisa paham. Paham ya, gitu ya? Gitu deh. Nah, cara hafalnya ingat aja bromophone, broca motorik frontal area 4445, where sentem, wernicke sensorik temporal area 22. Ya, itu yang dihafal aja sih. Nah, sekarang cara diagnosis apa sih ya? Gini, ikutin cara gue ya. Langkah pertama, kalian tentukan dulu. Kalian tentukan ini afasianya Broca ya, pure Broca atau Wernicke dulu. Pure Broca atau Wernicke. Nah, kalau Broca, kata kuncinya, pasien itu nggak bisa ngomong. Ingat ya, dia nggak bisa ngomong tapi paham. Dia nggak bisa ngomong tapi paham gitu. Gue paham tapi gue nggak bisa menjelaskan gitu loh. Mulut gue nggak bisa bergerak. Kalau Wernicke, itu dia nggak paham. Kalau Wernicke dia nggak paham. Dia nggak paham tapi bisa ngomong. Nah, gitu ya. Oke, sip. Nah, langkah kedua, kalau pasien bisa mengulang kata-kata, kalau pasien bisa mengulangi kata-kata, ingat ya, bisa mengulangi kata-kata, tolong kalian tambahkan transkortikal. Ingat ya, tambahkan transkortikal. Karena kalau dia pure afasia Broca atau Wernicke, pasien fungsi repetitifnya udah rusak juga. Jadi kalau Broca atau Wernicke, itu dia nggak bisa mengulang kata-kata. Tapi kalau dia masih bisa mengulang kata-kata, even kayak tergagap-gagap gitu loh, tapi dia masih bisa mengulang instruksi kita, tolong tambahin transkortikal ya karena fungsi repetitifnya masih bagus. Nah, gitu. Oke, ayo kita lihat algoritmanya. Fluent itu artinya dia bisa ngomong ya. Ini ngomong ya, ngomong, comprehends itu artinya paham, repeat artinya mengulang. Oke? Sip. Kemudian kalau no itu abu, kalau yes itu merah. Bisa ngomong nggak? Aduh nggak bisa ngomong dok. Tapi dia paham. Nggak bisa ngomong tapi paham. Oke, afasia Broca. Bisa mengulang tapi dok. Bisa mengulang kata-kata. Ya udah, ntar lu tambahin transkortikal aja. Gampang kan? Gitu ya. Jadi tentukan dulu Broca atau Wernicke kalau dia bisa mengulang, pasti kata-kata yang mengulang itu dia di akhir kalimat gitu. Maksud gue setelah kita tentukan ini Broca atau Wernicke. Oh bisa mengulang kata-kata, tambahin transkortikal. Dok dia nggak bisa ngomong, nggak paham, terus nggak bisa mengulang lagi global. Berarti semuanya rusak. Tapi kalau dia masih bisa mengulang, aneh banget ya. Nggak ngomong, nggak paham, tapi bisa mengulang. Aneh banget. Namanya mixed transcortical aphasia. Ini jarang kok. Dok, dia bisa ngomong tapi nggak paham. Oh, itu Wernicke sih. Tapi dia bisa mengulang, dok. Ya udah tambahin aja transcortical.
gitu. Dok, dia bisa ngomong, dia paham dok, tapi dia nggak bisa mengulang. Oh, berarti dia nggak nyambung nih. Nggak bisa, bisa ngomong, bisa paham, tapi nggak bisa mengulang. Afasia konduksi namanya. Kalau semuanya bisa, itu anomik. Contohnya tadi ya, dia nggak bisa tahu itu parfum kah, itu hand body, itu pelembab, dia nggak tahu gitu ya. Tertentu doang, atau fungsi naming doang. Kayaknya ini adalah yang paling enak ya, yang paling ringkas ya. Gitu. Oke, dilanjutkan. Gas kan? Ada yang mau bertanya? Dilanjutkan? Nah, gas ya. Gaskan. Oke, gaskan lagi ya. Apa pemeriksaan paling tepat dan kemungkinan hasil yang didapatkan pada pasien? Ayo. Jadi pria 89 tahun dirawat di ICU setelah menjalani operasi kraniotomi. Pasien sudah dipasang alat bantu napas untuk menunjang kehidupannya. Sudah hampir 1 bulan, pasien tidak sadarkan diri dan tidak ada perbaikan klinis. Setelah dilakukan pemvis awal, dokter mencurigai pasien mengalami mati batang otak. Ayo, jawabannya apa? A, B, C, D, E. Udah pada pinter ya kalian ya. Ini nih ya, akta-akta pro-nya ini pasti kece nih nilainya nanti. Akta pro ya sekarang ya. Oke, tes apnu pinter banget, tidak bernapas saat ventilator dilepas. Ayo, sekarang kan kalian udah bahas soal ya, berarti teori kalian udah oke nih. Kenapa asal? Ayo, EKG asistol kenapa? Ini salah nih, gitu. Kenapa kita nggak EKG? Kira-kira, ayo, didapatkan asistol. Kenapa? Karena medula. Oh, yang tadi ya? Boleh. Berarti artinya apa kira-kira? Ayo, coba kalian jelaskan pakai kata-kata kalian sendiri. Karena konsep pemahaman itu adalah kalau kalian sudah bisa jelaskan pakai bahasa kalian sendiri. Kenapa? Ayo, kasih gue alasannya. Gak apa-apa sama lu ya, namanya juga proses belajar. Kenapa EKG asistol itu bukan pemeriksaan yang tepat? Ayo, jangan malu-malu dong. Pernafasannya masih ada. Pernafasan masih ada atau jantungnya masih ada? Ayo, kira-kira. Ayo, ayo. Ah, jantungnya masih berdenyut. Jantung masih ada ya. Jantung masih berdenyut maksudnya ya. Oke, berdenyut ya, masih berdenyut, masih berdetak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kalau mati batang otak itu sebenarnya jantungnya masih berdetak karena masih disupport sama obat-obatan ya. Kalau ada pasien pankes masukin atropin, jantung itu masih berdetak sebenarnya. Sekarang gag refleks muncul reaksi tersedak. Bener nggak? Salah ya. Gag refleks muncul reaksi tersedak. Nggak mungkin ada reaksi lagi. Nggak mungkin. Pupilnya pinpoint salah. Harusnya pupilnya kenapa? Pupilnya kenapa? Harusnya pupilnya kenapa? Kalau orang mati batang otak pupilnya midriasis total. Bener. Nah, gitu ya. Refleks kornea, refleks menurun di salah satu mata, kagak di kedua mata. Gitu. Oke, mantap banget. Sip, jadi kita bahas mati batang otak. By the way, refleks batang otak dulu ya. Jadi kalau pupil itu, kalau misalnya kalian center matanya, itu pupilnya bakal midriasis total. Ya, karena sensorik dan motoriknya itu udah rusak. Yang dibawa oleh nervus 2 dan nervus 3. Jadi pupilnya bakal midriasis total. Gitu ya. Itu yang pertama. Refleks korneanya itu juga nggak ada. Ini udah negatif nih. Kalian gesek korneanya pakai cotton bud, kelopak matanya udah nggak bisa berkedip lagi. Karena nervus 5 dan nervus 7-nya itu udah rusak. Ya, refleks batuk juga udah nggak ada. Sama ada refleks okulosefalik atau VOR, vestibulo vestibulo ocular reflex ya, vestibulo ocular reflex. Nah, jadi kalau misalnya vestibulo ocular reflex itu dia karena diperintah oleh nervus 8 dan nervus 2 nih. Nah, gitu ya. Nervus 2, nervus 3 maksud gue. Nah, pada saat kepalanya digerakkan, contoh nih, orang nggak sadar ya, lu gerakin kepalanya, kiri kanan kiri kanan. Bola matanya itu bakal mengarah ke arah lawan gerakan kepala. Jadi kalau misalnya lu gerakin ke kiri, bola matanya bakal ke kanan. Coba aja lakuin pada orang yang nggak sadar. Kalau lu gerakin ke kanan, bola matanya ke kiri. Dan itu normal. Itu normal. Artinya bukan kelainan pada pons atau medula oblongata. Ya, jadi kayak mata boneka ya. Makanya doll's eye-nya kalau positif itu normal. Tapi kalau matanya udah kaku ya, lu gerakin kepalanya kiri kanan, matanya ikut kaku ya, mengikuti gerakan kepala, itu negatif artinya mati batang otak. Udah gampang banget ya bestiku ya. Intinya ini rusak nih. Ya kalau ini rusak itu bener-bener udah parah banget. Irreversible artinya udah nggak balik normal lagi. Nggak balik lagi kalau mati batang otak. Gara-gara apa? Pasti penyebabnya udah sangat-sangat fatal. Trauma, tumor, perdarahan, menekan batang otak. Udah. Jadi udah kayak orang mati gitu loh. Ya udah orang meninggal, nggak ada gerakan otot spontan, nggak bisa bernapas lagi, jantungnya masih berdetak ya karena efek dari obat-obatan. Ini efek dari obat-obatan. Jantungnya masih berdetak. Dianggap kadaver. Ntar kalau udah copot ventilator, nggak ngasih obat lagi, ya udah lewat pasiennya. Gitu.
Tadi gue udah jelasin ya, Doll's eye fenomenonnya negatif, kaku matanya. Kalau Rick test abnormal, ntar lu masukin alat ya ke telinga dia, secara normal timbul nistagmus karena kita mau rangsang nervus 8-nya ya. Tapi tidak ada gerakannya, berarti negatif ya. Berarti nervus 8-nya udah rusak. Gitu, udah rusak nih. Tapi ini awal ya. Nah, penunjang yang tepat adalah yang EEG, tes apnu, dan atropin. Kalau EEG, elektroencephalografi, itu bakal flat. Bukan EKG ya, tapi EEG. Otaknya udah nggak ada listrik. Nah, sekarang tes apnu. Tes apnu itu tujuannya untuk menilai pasien itu nggak napas ya. Untuk menilai pasien nggak napas. Caranya, ntar lu kasih CO2 dulu, terus lepas ventilator. Kalau tidak ada napas spontan, oh berarti emang dia nggak napas. Tes apnu positif. Kalau tes atropin tujuannya untuk meningkatkan heart rate. Ntar masukin atropin 2 mili, kita mau lihat nih, apakah ada kenaikan heart rate. Ternyata kenaikan itu rendah banget di bawah 3%. Nah, berarti negatif dong, karena heart rate-nya nggak naik. Nah, kesimpulannya, jangan semuanya positif mulu atau negatif mulu. Ya jangan ya, tergantung tujuannya apa. Kalau atropin, kalau tes atropin negatif, oh berarti nggak naik heart rate-nya. Kalau apnunya positif, berarti dia nggak napas. Itu adalah mati batang otak ya. Karena ada diagnosis banding lain yang penurunan kesadaran. Ada namanya persistent vegetative state. Kalau kita berikan atropin, tekanan darahnya bakal naik kok. Kalau kalian copot ventilator, dia bakal napas spontan kok. Tapi dia koma nih, komanya lebih dari 4 minggu. Karena kerusakannya itu di korteks dia. Nah, gitu ya, korteks cerebri. Itu PVS. Kalau koma, ya udah koma GCS3. Oke. Ada lock-in syndrome. Nah, ini paling serem nih. Lock-in syndrome ya aja lock-lock. Jadi dia kayak terkunci. Terkunci atau terbelenggu gitu. Terbelenggu ya. Kerusakannya itu di ventral pons. Dia sadar by the way, sadar banget. Tapi dia nggak bisa menggerakkan ekstremitas dia. Mulutnya juga nggak bisa bergerak, lidahnya nggak bisa bergerak. Jadi dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Tanda bahwa dia sadar adalah bola matanya bergerak. Kalau kalian bisikin, Bapak dengar nggak suaraku, Pak? Matanya bergerak, gitu. Artinya dia sadar. Serem ya, terkunci atau terbelenggu. Udah, gampang banget. Pinter banget kalian. Ayo dilanjutkan. Gaskan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Digaskan langsung. Gaskan. Pada semangat nih sayang-sayangku semua ya. Ayo nomor 6, apa penunjang selanjutnya? Ayo, semuanya pada aktif lagi ya. Penunjang selanjutnya. 37 dibawa ke IGD, tiba-tiba kejang seluruh tubuh, kejang pasien sempat mengeluh nyeri kepala, batuk lama di sangkal, pasien sering konsumsi daging steak setengah matang ya. Namun tidak konsumsi babi karena tidak sesuai kepercayaannya. Pemvis, dia somnolen, tekanan darah oke sih, cuma dia demam ya. CT scan ada gambaran sebagai berikut. Oke, ayo diagnosisnya apa dulu nih? Ada yang tahu nggak diagnosisnya apa? Tiba-tiba kejang ya, batuk lama tuh disangkal ya. Ada nyeri kepala sebelumnya, dia suka makan daging mentah, tapi bukan babi ya. Ada demam nih, ada demam. Kemudian CT scan-nya ada gambaran, CT scan-nya ada gambaran apa dulu nih? Baru kalian diagnosis deh. CT scan-nya gambaran apa? Ayo, CT scan-nya gambaran apa nih? Cakep banget nih. Kayak bentuk cincin, ring lesion pinter banget. Ring enhancement boleh atau ring lesion juga boleh. Ring enhancement. Oke? Sip, berarti diagnosisnya apa? Kalau misalnya faktor resikonya adalah daging mentah. Ingat ya daging mentah, tapi bukan babi. Pinter banget. Pinter banget ya. Diagnosisnya adalah toxoplasmosis cerebri. Tadi ada yang jawab absces cerebri. By the way, kalau absces cerebri itu faktor risikonya apa sayang? Ayo jawab. Faktor risikonya apa kalau absces cerebri? Oh, MSK, pinter banget. Otitis media suppuratif kronik, artinya ada kelainan atau masalah infeksi telinga ya. Infeksi telinga yang jangka panjang akan merusak telinga, tulang temporal dan akan tembus ke otak. Itu kalau lokal, sini lokal. Tapi ada yang hematogen juga, contohnya endokarditis bener banget, pneumonia bisa juga, atau tonsilitis juga bisa. Oke, sip. Nah, berarti selanjutnya kalau kita mau make sure dia toksok, kita lakuin apa? Ayo, A, B, C, D, E jawabannya? Delta, pinter banget. Tadi ada yang bertanya nih, ada yang bertanya. Ada yang bertanya. Abses amuba gambarnya juga benar. Nah, makanya gue jelasin ya. Sip, serologi pinter banget untuk mendeteksi toxoplasmosis. Jadi gini teman-teman ya, gue bakal jelasin dulu ya, gue bakal jelasin dulu. Gini, jadi ring lesion itu, jadi gambaran ring enhancement, enhancement ya, enhancement atau lesion, itu kita dapatkan dari pemeriksaan CT scan dengan kontras. Ingat ya, CT scan dengan kontras. Kenapa harus dengan kontras? Karena nanti kontras itu akan masuk ke dalam kapsul cincinnya gitu loh. Kapsul abses atau nanahnya gitu loh. Dia bakal masuk gitu. Pada saat dia masuk akan tergambar jadi ring enhancement. Paham ya maksud gue ya? Gitu. Jadi kalau pada kasus infeksi, infeksi susunan saraf pusat, tandanya kan demam ya.
Jadi kalau dia demam, kejang dan lain-lain, ntar kalian langsung lakukan pemeriksaan ini nih untuk melihat apakah ada ring enhancement atau lesion gitu ya. Nah, tapi ring enhancement itu bukan abses cerebri doang. Ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Ada 4 kemungkinan ya. Yang pertama, cocok nih, abses cerebri. Abses cerebri bisa karena amuba boleh atau karena apa lagi namanya? Karena Staphylococcus aureus juga boleh gitu ya. Nah, abses cerebri. Abses cerebri atau yang kedua bisa karena neurosistocercosis. Yang ketiga itu karena toxoplasmosis cerebri. Yang terakhir bisa tuberkuloma cerebri. Terus cara bedainnya dari mana, Dok? Cara bedanya dari mana? Dari faktor resikonya. Nah, jadi kalian bedakan cukup dari risk factor-nya, faktor resikonya, gitu deh. Sama-sama ring enhancement. Nah, kalau absces cerebri tadi bilangnya karena OMSK benar atau karena tonsilitis atau hematogen yang lainnya boleh banget. Kalau neurocysticercosis itu gara-gara apa? Dia karena konsumsi daging babi yang mentah. Nah, kenapa seperti itu? Karena neurocysticercosis itu penyebabnya adalah cacing pita, adalah cacing Taenia soleum gitu deh. Oke. Nah, kalau Toxoplasma cerebri penyebabnya parasit Toxoplasma gondii. Itu didapatkan dari mana? Konsumsi daging kurang matang juga. Konsumsi daging yang mentah, tapi bukan babi. Mungkin sapi, mungkin ikan, mungkin yang lainnya gitu loh. Terus apa lagi? Terus bisa karena HIV, bisa juga. Atau yang terakhir pelihara kucing. Pelihara kucing atau anjing boleh, bisa juga anjing liar gitu. Artinya apa? Artinya fesesnya itu dia mengandung toxoplasmosis atau toxoplasma gondii. Itu yang menyebabkan toxoplasmosis cerebri. Gitu ya, pelihara kucing atau anjing liar. Nah, kalau tuberkuloma cerebri itu gara-gara TB, udah gampang banget. Mungkin dia ada infeksi TB sebelumnya menyebabkan dia casement demam, kita CT scan ada gambaran ring enhancement, oh berarti tuberkuloma cerebri karena faktor risikonya TB. Tadi kan nggak ada TB kan? Nggak ada OMSK. Kemudian dia konsumsi daging mentah, tapi bukan babi. Ya udah mengarah ke sini toxoplasmosis cerebri. Nah, untuk make sure lagi ya kita semuanya harus serologi sih, kecuali absces cerebri ya. Itu. Gampang kan? Nah, jadi toxoplasmosis itu dari feses kucing Kak, atau anjing bisa juga, atau daging mentah, nanti masuk ke dalam tubuh yang akan menyebabkan manifestasi klinis kalau sampai ke otak, sakit kepala, kejang, demam yang paling utama ya, gitu. Setelah itu baru kita neuroimaging, karena kan kita curiganya, oh ini ada infeksi dari susunan saraf pusat. Oh ya udah deh, gue lakuin CT scan dengan kontras. Ternyata ada ring enhancing atau gambaran cincin tadi. Oh gambaran cincin ya? Ini abses nggak sih? Atau ini TB nggak sih? Atau ini neurocysticercosis nggak sih? Oh ya udah deh, gue make sure dari faktor resikonya. Pak, ini kemarin anak bapak habis ngapain? Oh iya dia suka makan daging mentah, dia punya peliharaan kucing, dia HIV. Oh kita curiganya toxoplasmosis cerebri. Tapi make sure dengan serologi. Kalau udah ditemukan IgM, IgG toxoplasma, udah fix itu toxoplasmosis cerebri. Udah gampang banget. Seru ya? Udah deh, gampang ya. Jadi kalian bedakan dari risk factor-nya aja. Kalau absces cerebri, pemeriksaan tambahan apa ya dok selain CT scan? Sebenarnya kalau absces cerebri itu tambahannya itu serologis enggak ya, karena kan dia penyebabnya bakteri. Sebenarnya kalau absces cerebri gambaran dari CT scan-nya udah kelihatan ada ring enhancement dan faktor risikonya dari telinga, itu biasanya kita udah mengarahkan ke absces cerebri dan demamnya biasanya tinggi banget. Untuk lanjutannya itu buat kultur ya sebenarnya jarang sih dilakukan karena faktor risikonya udah jelas banget dari telinga atau mungkin dari parunya mungkin atau mungkin dari tonsilnya gitu. Itu kan mostly penyebabnya adalah bakterial gitu. Kalau lanjutannya ada pilihan kultur boleh kultur. Tapi Gamer, jarang. entar. Boleh di mute dulu, Nau. Ya habis. Dan sama kita habis. Oke, baru gue bilang nggak boleh salah. Ini cluster type headache. Bukan migrain ya. Kalau migrain itu dia nyeri kepala unilateral tapi disertai mual dan muntah. Dan dia tidak spesifik ke daerah mata. Oke, cluster type headache. Mantap banget. Kalau misalnya kita berbicara cluster type headache, abortifnya nanti kalian berikan apa? Oksigen 10 liter per menit. Pinter sekali. Oke, ntar gue jelasin di belakang. Kenapa bisa kita berikan oksigen ya. Sip. Nah, cluster type headache. Kata kuncinya adalah ini nyeri kepala yang unilateral ditambah itu nyeri kepalanya di periorbita. Emang sekitar mata gitu. Gara-gara apa? Aktivasi trigeminofaskular. Asam nih itu keluar. Jadi, aktivasi trigeminofaskular itu akan menyebabkan peradangan di trigeminal dan vaskuler. Jadi memang dia bakal menyebabkan peradangan pada saraf dan juga pembuluh darahnya. Nah, tapi saraf trigeminusnya itu spesifik pada oftalmika doang, pada cabang oftalmika.
Nah, makanya nyerinya itu di daerah mata doang, menyebabkan nyeri. Sedangkan pembuluh darah yang terjadi peradangan itu akan menyebabkan ada sensasi berdenyut, berdenyut di daerah matanya gitu. Ditambah nyeri juga bisa. Gitu deh, makanya nyerinya hebat banget. Aktivasi sistem. Contohnya, "Dok, ini nyeri daerah mata saya itu terakhir kambuh 5 bulan yang lalu." "Oh, berarti episodik ya, Bu, ya?" Gitu, jarang-jarang, Bu, ya. Kalau kronik sering-sering nih, berarti terakhir kambuhnya itu dia kurang dari 3 bulan. Terakhir kambuhnya bulan lalu sih, Dok." "Oh, berarti kronik." Gitu ya, itu klasifikasinya. Nah, sekarang nyeri kepalanya itu unilateral, sakit banget daerah mata, bisa sampai 3 jam dan biasanya muncul pada bulan-bulan tertentu aja. Dan ini ngeri banget, fase-nya itu di atas sama dengan 7. Serius. Jadi nyerinya itu dia nyeri, sedang gitu ya, nyeri sedang sampai hebat. Kenapa sakit banget? Ya karena tadi peradangan itu menyebabkan iritasi pada saraf, peradangan pada saraf dan juga pembuluh darah, sakit banget. Sampai menyebabkan matanya merah, berair, ada rinore ya, beringus dia sampai beringus. Paling parahnya kalau dia udah sindrom Horner parsial. Nah, sekarang tata laksananya, kenapa kita berikan oksigen 10 liter per menit, ya, tujuannya untuk mencapai target fraksi oksigen yang tinggi. Fraksi oksigen yang tinggi itu tujuannya untuk mengurangi peradangan. Gitu ya. Jadi oksigen yang tinggi itu mengurangi peradangan, bukan karena dia sesak napas, bukan. Untuk mengurangi peradangan di pembuluh darah dan di sarafnya. Pembuluh darahnya bakal mengecil, vasokonstriksi, ya. Kalau nggak ada oksigen dengan 10 liter, ini pakai non rebreathing mask ya, NRM ya. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya udah sumatriptan 6 miligram subkutan. Tapi first line itu oksigen aja. Nah, tata laksana preventif atau profilaksis kalau dia udah kronik. Jadi, kronik itu ntar kalian berikan profilaksis juga ya. Berikan verapamil ya. Verapamil itu CCB ya. 3 kali 120 miligram untuk mengurangi aktivasi jangka panjang dari pembuluh darah yang tidak stabil. Jadi dia bakal mengontrol pembuluh darah dan mengurangi aktivasi saraf yang berlebihan. Karena dia memblokade kalsium channel. Jadi kalsium kalau tidak masuk ke dalam sel saraf dan ke dalam sel pembuluh darah, itu nggak terjadi aktivasi yang berlebihan. Itu tujuannya. Oke, gampang banget. Mantap ya teman-teman ya. Sumatriptan, ibuprofen, rapamil, lidocaine bukan lagi. Jadi oksigen 10 liter per menit. Tapi sampai fraksi oksigen yang 100%. Gitu ya. Gampang. Lanjutkan ya teman-teman ya. Kita lanjutkan aja ya. Gue nggak minta persetujuan kalian lagi. Kalau kalian mau bertanya, boleh banget langsung bertanya. Ntar gue langsung jawab pertanyaan kalian. Ayo gaskan. Apa kemungkinan temuan yang didapatkan pada pasien? Ayo, jadi perempuan 38 tahun datang dengan keluhan wajah sebelah kanan tampak kaku. Keluhan dirasakan sejak kemarin sore. Sebelumnya pasien kerja shift malam dan tidur di lantai dengan posisi wajah menempel pada lantai. Jadi wajahnya itu dingin ya. TTV itu normal, kekuatan motorik atas bawah juga normal. Tidak ada riwayat trauma atau riwayat penyakit lain yang nggak ada. Dari PEMVIS, dokter menyimpulkan ada paresia nervus 7 kanan tipe lower motor neuron. Gampang banget diagnosisnya apa teman-teman? Wajah sebelah kanan itu kaku ya. Oke? Ada faktor risikonya nih. Wajah menempel pada lantai. Gue yakin dan percaya risk factor itu karena dingin nih. Kondisi dingin nih. Oke? Tipe elemen. Pinter banget ini Bell's palsy. Oke. Kemungkinan yang ditemukan yang lain apa kira-kira? Ayo, yang mana? Tidak dapat membuka mata kanan. Bener gak? Tidak dapat membuka atau tidak dapat menutup? Membuka salah ya. Kalau tidak dapat membuka mata kanan itu kan ptosis ya, bukan ptosis. Tidak dapat menutup ini yang benar karena dia bakal lagophthalmus. Lagophthalmus itu dia tidak dapat menutup kelopak matanya. Karena parese ya. Oke. Rasa kecap sepertiga posterior lidah bukan. Harusnya 2/3 anterior lidah. Karena kalau nervus 7 itu 2/3 anterior lidah. Kerutan dahi kedua sisi tidak menghilang. Ya menghilang dong pastinya. Lipatan nasolabial menetap harusnya menghilang. Ini menghilang ya. Jadi jawabannya adalah bravo. Sip. Nah, jadi Bell's palsy itu adalah parese nervus 7 perifer atau kata lain tipe lower motor neuron. Penyebabnya apa? Sebenarnya belum diketahui dengan pasti, tapi diduga aktivasi virus herpes atau varicella zoster. Nah, faktor risiko pencetus aktivasi virus itu karena biasanya dingin, kondisi dingin. Nah, kondisi dingin aja. Kondisi dingin ini akan mengaktifasi
infeksi atau virus itu bakal aktif. Kalau aktif virusnya akan menyebabkan peradangan peradangan dari nervus 7. Kenapa nervus 7, Dok? Karena ganglion nervus 7 itu yang paling gede, tempat dormannya si herpes atau varicella zoster virus. Gitu ya. Kalau dia peradangan di nervus 7 otomatis akan menyebabkan parese. Nah, tapi bedanya Bell's palsy dengan stroke apa? Kalau stroke itu tipe upper motor neuron ya. Nah, jadi stroke itu dia kelainannya di otak. Kalian harus tahu ya, otak itu ada kabel-kabelnya. Dia punya kabel untuk memerintahkan semuanya. Ada kabel dari otak kiri dan kanan. Dia bakal menyatu nanti ke batang otak akan membentuk nervus cranialis. Ya, contohnya nervus 7 gitu. Otak kiri dan otak kanan. Nah, sedangkan kalau misalnya stroke itu salah satu doang. Salah satu doang ada kelainan ya, mungkin ada tersumbat di salah satu otak doang. Karena kan kalau stroke itu memang definisinya adalah sumbatannya vokal gitu salah satu doang. Makanya lumpuhnya di daerah bawah doang. Ya, kenapa daerah atas tidak lumpuh, Dok? Daerah bawah doang. Karena daerah atas itu masih bisa dikompensasi oleh kabel yang satunya. Nah, jadi bisa dikompensasi oleh kabel yang satunya. Makanya dia di bawah doang. Nah, sedangkan kalau Bell's palsy itu udah gabung tuh antara kabel kiri dan kabel kanan. Kan dia tipe lower motor neuron. Jadi rusaknya di bawah. Ya otomatis dia lumpuhnya semua. Ya, tapi dia nggak lumpuh di ekstremitas kok. Nah, makanya kalau stroke itu bibir mencong doang. Tapi angkat dahi bisa, lagophthalmus nggak ada. Tapi kalau Bell's palsy, gue nggak bisa angkat dahi, Dok. Gue nggak bisa menutup mata, gue nggak bisa meluruskan bibir saya atau bibirnya mencong. Ketiga-tiganya ada. Ini lower motor neuron ya. Kalau ini upper motor neuron. Karena masalahnya di susunan saraf pusat. Yang lainnya, karena nervus 7 ya 2/3 anterior lidah dia ada masalah. Dia nggak bisa mengecap rasa manis, asin, nggak bisa. Karena daerah lidah anteriornya juga parese rusak ya. Lama-kelamaan kalau lagophthalmus matanya bakal kering ya, menyebabkan ulkus kornea. Ada fenomena Bell nih. Fenomena Bell itu ntar kalau kalian paksa tutup kelopak matanya, coba dong kelopak matanya dipaksa buat ditutup dong gitu. Nanti bola matanya itu bakal ke atas kayak gini nih kalau dipaksa. Gitu ya. Sekarang tata laksananya simple banget. Steroid antiviral itu wajib. Wajib banget. Ya, satu kesatuan nih. Steroidnya pakai prednison 1 mg per kilogram berat badan. Nah, konsepnya gini nih. Kalau kalian dapat soal Bell's palsy, tolong ya, kalian harus tahu konsepnya. Kalian cari ada keterangan berat badan dulu. Apakah ada keterangan berat badan? Kalau tidak ada, pakai 60 mili. Tapi kalau ada, pakai 1 mili per kilogram berat badan. Ini banyak salah dan banyak keluar di AIP nih. Nah, kalau misalnya berat badannya 50 kilo, ya lu kasihnya 50 mili, ya nggak sih? Kalau tidak ada keterangan berat badan, baru kalian kasih 60 mili. Kalau misalnya ada keterangan berat badan, Dok, tapi berat badannya 80 kilo, ya lu tetap kasih 60 mili, maksimal 60 mili. Gitu ya. Selama 6 hari, ya, total pengobatan sebenarnya 10 hari, ya, 4 harinya tapering off diturunin. Nah, antiviral itu kalian juga harus tahu konsepnya. Apakah ada keterangan planting atau vesicle vesicle berkelompok atau vesicle dermatomal ya, dermatomal. Kalau dia dermatomal, berarti kita curiga zoster kan? Ya, lu kasih 5 kali 800. Tapi kalau misalnya tidak ada vesicle dermatomal, ya lu kasih 5 kali 400 miligram doang. Gitu. Dok, apa bedanya dengan Ramsay-Hunt syndrome? Ini paling sering ditanyakan, Dok, apa bedanya Bell's palsy dengan Ramsay-Hunt syndrome? Kalau Ramsay-Hunt syndrome itu ada manifestasi telinganya. Kalau ini nggak ada ya. Ini ada herpes di telinga atau daerah mata misalnya, menyebabkan dia parese, menyebabkan dia Bell's palsy, tapi tidak ada gangguan pada pendengaran. Pendengarannya normal. Kalau ada gangguan pada pendengaran, itu baru Ramsay-Hunt syndrome. Oke, gitu. Sip, sekarang matanya kan kebuka mulu, Dok. Kalau kebuka mulu matanya, oh ya udah, kita kasih air mata buatan aja biar nggak kering-kering amat. Fisioterapi atau akupuntur untuk memperbaiki gejala dengan cepat dan menurunkan sekuel atau kekambuhan. It's very simple, gampang banget ya. Bell's palsy itu gampang banget. Ntar kalian bakal terbiasa kok. Sekarang dari keparahan, ini keywordnya kalau satu normal, kalau 2 3 ntar lu bedain dari mata ya. Mata dapat tertutup dengan mudah. Oh, 2 tuh. Dengan usaha 3. Kalau 4 5 ntar bedain dari mulut ya. Mulut asimetris. Oke, itu 4. Mulut mulut pergerakan minimal 5. Kalau 6 itu paralisis total. Dok, kenapa 5 kali 400? Kenapa nggak 5 kali 200? Beda memang. Kalau misalnya kelainan saraf, 5 kali 400. 5 kali 200 itu pure kelainan pada kulit doang. Tapi kalau dia komplikasinya herpes simplex udah pada saraf, itu 5 kali 400. Itu beda. Kalau susah tetap 5 kali 800. Sama-sama. Gampang sekali, ya kan? Lanjutkan. Kalau kalian mau bertanya, langsung aja bertanya. Oke? Number 9, 9. Di manakah kemungkinan letak kelainan pada pasien? Seorang petugas pemadam kebakaran dibawa ke IGD setelah jatuh saat sedang bekerja. Diketahui pasien jatuh dari ketinggian setelah membantu memadamkan api pada saat kebakaran. Trauma ya. Jatuh ke lantai dari atas mobil pemadam kebakaran dengan posisi terlentang. Saat ini pasien sulit menggerakkan tangan dan kakinya. Semuanya normal TTV. Neurologi, kekuatan motorik atas 3, bawah 3, atas 1. Kalau gue gambarin ya, berarti atasnya itu dia 1 ya, bawah 3 nih, gitu.
Terus terdapat gangguan sensorik raba dari ujung kaki hingga bahu, refleks fisiologis normal, patologis tidak ada. Kalian bisa tahu nggak kira-kira ini diagnosisnya apa? Yang kalian tahu aja. Yang sepintas di pikiran kalian, walaupun tidak ada penunjang-penunjang, awal aja kira-kira kalian mengarah ke arah mana? Ada keluhan motorik yang terganggu dan dominan di tangan. Ada yang tahu nggak? Oke, kira-kira Central Cord Syndrome yang lain? Bronze Cord Syndrome yang lain? Ayo, jatuh ya. Jatuh ya. Kira-kira apa? Posisi telentang. Kira-kira apa? Sentral, oke, boleh. Tapi sebenarnya jangan spesifikan dulu ke sentral ya. Kalian tulis aja trauma medula spinalis itu juga nggak masalah. Trauma medula spinalis. Oke, specifically kemana? Kalau orang jatuh dari ketinggian itu kira-kira curiganya di mana? Ayo, curiganya gimana? Di mana? Ayo, curiganya di bagian tulang belakang bagian mana? Atau medula spinalisnya bagian mana? Ayo, kalau jatuh dari ketinggian, pintar banget. Itu dong. Gitu dong ya. Oke, cervical. Jadi kalau kalian mau jawab trauma medula spinalis atau trauma cervical juga boleh. Gitu ya. Gue nggak spesifik langsung ke central cord syndrome karena trauma cervical itu bukan hanya central cord syndrome, bisa juga terjadi syringomyelia. Cuma itu advance banget. Makanya kita perlu penunjang sebenarnya. Oke, jadi kalian jawabnya ini doang. Nah, tapi dari gejala emang dia seolah-olah kayak central cord syndrome karena tangannya itu lebih lumpuh daripada kaki. Pinter banget. Oke, kira-kira letak kelainannya berarti logikanya di daerah daerah mana berarti? Ini berarti salah dong ya kan? Karena kan cervical nih. A atau B berarti? Ayo jawab. Jawabannya adalah yang Bravo. Oke, karena C1 C2 itu atlas sayang. Ya tidak menyebabkan kabelnya itu nggak sampai bawah gitu, nggak sampai tangan, nggak sampai kaki. Aduh, pinter banget kalian. Gitu ya cara jawabnya ya. Jadi saraf perifer ya. Jadi kayak gitu. Peta dermatomal dari C6, C7, C4, C7 itu semuanya kan daerah tangan ya. Jadi hafal aja. C4 itu bahu deltoid, C7 telunjuk jari tengah, C8 jari manis, jari kelingking. Dermatomal itu artinya kabelnya itu dia memberikan persarafan sampai mana gitu loh. Kalau torakal mostly di perut, kalau lumbar ke bawah itu udah sampai kaki gitu. Itu kalau dermatomal saraf perifer. Oke. Nah, kalau trauma servikal C5 C6 C5 C6 itu bakal merusak bagian upper sebenarnya. Ya kan dia bakal rusak tuh, tapi penyebabnya adalah karena trauma gitu. Jadi bisa seolah-olah gejalanya seperti Earp palsy atau Klumpke palsy, tapi ini penyebabnya karena trauma servikal, bukan karena murni kelainan sarafnya atau kelainan plexusnya. Sama kok, ini plexus brachialis, ini nggak perlu kalian hafalin ya teman-teman ya, nggak usah. Kalian cukup tahu bahwa kalau di daerah servikal itu berarti kekuatan tangannya itu dia bakal dominan lumpuh daripada kaki ya. Dan keduanya, karena dia di tengah-tengah di medula spinalis bukan di sarafnya langsung. Jadi kerusakannya itu pada medula spinalisnya bukan saraf perifernya ya, di sininya rusaknya. Sip, gampang banget. Ini dermatomal saraf lagi ya. Kalau misalnya nervus radialis itu ke punggung tangan mostly. Kalau misalnya jari-jari, jari 1, 2, 3, 4 setengah medianus. Kalau sisanya 4 setengah 5 itu nervus ulnaris. Kalau nervus axillaris itu dia di daerah bahu doang. Ya, keluar dari ujung-ujungnya keluar dari plexus brachialis. Cuma kalau plexus brachialis itu rusak, murni plexopati, itu berarti dia unilateral. Ya kan? Tapi kalau sentralnya rusak karena trauma, itu pasti dia bilateral. Ya, tangannya keduanya lumpuh. Oh, ini medula spinalisnya. Dok, tangannya salah satu doang. Oh, ini kabelnya yang keluar dari medula spinalis. Oke, gampang banget. Nomor 10. Ayo, apa talak awal yang dapat diberikan? Jadi wanita 48 tahun datang ke puskes dengan keluhan tangan yang terasa kaku dan nyeri. Keluhan nyeri sudah dirasakan beberapa bulan, disertai kesemutan pada telapak tangan. Selama ini, pasien hanya minum obat nyeri dan vitamin yang dibeli di warung. Tanda vital semuanya normal ya. Pemvis hipoestesi pada area telapak tangan dan ibu jari, serta jari tengah dan jari telunjuk tidak dapat melakukan fleksi. Otot tenar tampak atrofi. Gampang banget. Tangan, kesemutan, kaku nyeri ya. Kemudian hipoestesi pada area telapak tangan. Ibu jari, jari 1, jari 3, jari 2 itu tidak dapat fleksi atau parese. Kira-kira diagnosisnya apa? Yang jari-jari tadi. Diagnosisnya apa? Otot tenar tampak atrofi. Pinter banget. Ini simple banget carpal tunnel syndrome. Tapi CTS yang apa? Kalau udah atrofi berarti dia udah yang aduh, ayo, udah yang berat. Kalau dia udah atrofi otot tenar berarti CTS-nya berat. Awal apapun itu tata laksana awalnya kita berikan, kita lakukan apa? Ayo, awal yang dapat diberikan. Ayo. Kalau CTS jawabannya apa? A B C D E.
ada yang steroid, ada yang mobilisasi, ada yang selekoksib. Ayo, yang mana yang benar? Kira-kira yang mana yang benar? Bentar ya teman-teman, bentar banget. Aku minum dulu ya. Aku minum bentar, bentar. Oke, kira-kira jawaban yang mana? Kalau awal, dia kan nyeri ya. Kalau nyeri berarti kalian berikan cukup, ya cukup NSAID aja ya. Cukup NSAID aja. Oke, NSAID aja. Mobilisasi berkala, ya ini kan dia lebih ke nyeri ya. Nyeri berarti awal yang tepat adalah sesuai dengan gejala NSAID aja selekoksib. Kenapa bukan injeksi steroid itu lanjutan? Tramadol, ya kita mulai dari selekoksib dulu ya, NSAID dulu ya. Gitu. Sip. Nah, jadi kalau CTS itu kelainan pada nervus medianus. Nervus medianusnya itu rusak gara-gara ya terkompresi gara-gara mungkin dia faktor risikonya paling sering ya. Paling sering adalah gerakan repetitif, gerakan yang berulang. Contohnya dia kucek baju atau dia bekerja sebagai tukang tukang ketik, tukang packing ya, itu akan mencederai medianus. Ya nanti nyerinya di jari satu, telunjuk ya jari jempol, telunjuk, jari tengah sampai setengah jari manis. Gitu ya. Nah, bisa kita nilai dari derajat keparahannya. Kalau dia ringan sedang, itu cukup nyeri doang. Nyeri dan kebas doang kalau ringan sedang. Nah, tapi kalau berat, itu udah terjadi atrofi. Nah, jadi udah terjadi pengecilan dari otot tenar. Jadi atrofi muskulus tenar, itu kalau udah berat. Nah, kalau berat teman-teman, ini tata laksananya, sebenarnya kalau kalian tata laksana awal boleh. Tapi tata laksana yang tepatnya itu langsung operasi. Nah, kalau ringan sedang, tata laksana yang tepatnya itu cukup kita berikan obat nyeri gitu. Ya. Nah, tepat dan awal tetap nyeri. Tapi kalau berat harus dirujuk untuk operasi karena udah parah banget. Nervus medianusnya udah rusak. Nah, makanya gold standarnya adalah NCVMG, Nerve Conduction Study. Gunanya untuk melihat ya aktivasi dari sarafnya. Nah, aktivasi saraf yang terganggu atau tidak adanya aliran listrik yang normal pada saraf tersebut, oh berarti itu emang rusak tuh, pakai nerve stimulator. Tapi ini jarang dilakukan ya dokter umum ya. Nah, gitu. Setelah kita lakukan penunjang ini, baru kita lakukan pemberian tata laksana awal. Kasih ibuprofen, diclofenac, atau dibidai juga boleh ya. Boleh kalian lakuin. Tapi kalau tidak ada perubahan lebih dari 6 minggu, dok lebih dari 6 minggu tidak ada perubahan nih. Apa yang kalian lakukan? Rujuk untuk USG atau MRI. Karena logikanya, ini bukan karena cedera biasa nih. Ini bukan karena gerakan repetitif lagi. Karena gue kasih obat lebih dari 6 minggu tidak ada perubahan, kita harus make sure USG atau MRI untuk mencari masalah struktural. Nah, gue yakin, siapa tahu ada tumor atau kista mungkin ya nggak sih? Itu yang menekan saraf tersebut, makanya dia bakal nyeri mulu tuh. Nah, lebih dari 6 minggu nggak ada perubahan, USG atau MRI. Untuk apa? Persiapan operasi. Kalau emang ketahuan, oh emang ada kelainan nih, ya udah terapi pembedahan aja. Gitu. Oke? Oke, gitu teman-teman. Sip. Bentar-bentar. Tadi ada yang bertanya ya. Ada bertanya, dok, bentar-bentar. Ada yang bertanya di sini. Mau nanya, kalau di pilihan ganda ada pilihan NCV dan MG, pilih yang mana? NCV aja, Nerve Conduction Study aja. Oke? Nah, kalau ringan sedang, tadi ya, bidai boleh, bidai ditambah NSAID kalau ringan sedang. Bidai ditambah NSAID ya. Injeksi steroid itu lanjutan. Atau pakai prednison boleh per oral itu lanjutan juga. NSAID aja dulu ya. Tapi kalau berat, lu bisa tata laksana awal. Tapi yang tepatnya itu langsung operatif. Tata laksana awal mengikuti ya, NSAID di bidai juga, tapi yang tepatnya adalah di operasi. Metodenya release flexor retinaculum. Oke, gitu deh. Gampang. Obatnya adalah Celecoxib. Nomor 11, gaskan lagi. Ayo, sampai 15 baru kita break ya. Apakah diagnosis dan tata laksana awal yang tepat? Wanita 35 tahun datang ke poli dengan keluhan nyeri di area leher. Nyeri dirasakan menjalar, nyeri menjalar ya. Hingga bahu dan terasa kesemutan sampai ke jari-jari tangan. Diketahui pasien merupakan seorang asisten rumah tangga dan sehari-hari pekerjaan pasien sering menggendong anak atasannya. Pada pemeriksaan didapatkan semuanya normal ya. Terdapat parestesia dari bahu hingga jari tangan kanan, Spurling test positif. Ayo, kalian jawab dulu. Tadi ada yang bertanya lagi ya. Dok izin bertanya, definitif tata laksana ringan juga operatif enggak kok? Kalau ringan itu cukup obat-obatan aja. Itu bakal sembuh sendiri kalau pencetusnya dihindari. Jadi kalian sebagai dokter harus edukasi pasien juga. Bu, ini penyebabnya adalah gerakan yang berulang-ulang. Jangan bergerak dulu, ya. Jangan bergerak dulu, jangan gunakan tangannya dulu untuk hal-hal yang tidak penting sambil minum obat. Tapi kalau udah atrofi berarti dia nggak bisa, udah rusak sarafnya soalnya.
D atau E, Dok ya? Ayo, kira-kira. Nah, D atau E. Yang lain apa kira-kira? Jawabannya adalah yang error, pinter banget. Jangan kalian jawab HNP kalau apa? Nggak boleh kalau ini belum ada pemeriksaan. Nah, gitu. Pemeriksaan MRI-nya. Makanya dari awal gue udah bilang sama kalian, ya kan? Objektif itu lebih penting daripada subjektif. Kalau kalian masih bingung ya, dok ini D atau E ya dok ya? Ya lu make sure lagi di soal, ada objektifnya nggak? HNP itu objektif banget lagi. Harus ada MRI dengan kondisi apa si diskus intervertebralisnya bakal keluar, itu dilihatnya dari MRI. Kalau nggak ada MRI, ya lu bilangnya cervical radiculopathy aja. Artinya ada nyeri menjalar pada cervical, obatnya NSAID. Fraktur nggak ada, cedera nggak juga, osteoporosis juga enggak. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi radikulopati itu istilah apa? Istilah kerusakan pada radiks saraf. Radiks itu adalah akar saraf. Jadi kalau kerusakan pada radiks akan menyebabkan nyeri menjalar. Nah jadi kalau ada soal nyeri menjalar, tolong ingat radikulopati. Nah nyeri menjalarnya bisa di leher, bisa lumbosakral. Kalau di cervical itu namanya sciatica. Sciatica cervical atau cervical radiculopati. Kalau radikulopati lumbosakral, nama lainnya adalah isialgia. Gitu deh. Nah, dia gara-gara apa? Gara-gara kompresi pastinya. Penyebabnya itu kompresi, ya, angkat-angkat anak, angkat beban, ya. C6 C7 kalau servikal, penjalaran nyerinya sampai setengah jari telunjuk, sampai setengah jari manis, ya kan? Pemeriksaan fisiknya neck compression test atau spurling. Ntar kalian tekan ya kepalanya ke bawah, itu akan nyeri menjalar. Karena akan memperparah kompresi dari servikal, gitu. Nah, terus kalau kaki, paling sering di L4 menjalarnya, kaki bagian dalam, L5 luar, S1 telapak kaki. Fisiknya lasek, angkat kakinya nyeri. Atau bragat, pada saat kalian angkat 45 derajat sambil kalian tekan ujung telapak kakinya dia nyeri. Kalau Patrick kontra Patrick itu yang disilangkan kakinya, ya ntar kalian lihat di Google aja, ya kan? Nah, sekarang apa penunjang awalnya. Jadi penunjang awal, ingat ya. Penunjang awal itu cukup kalian X-ray doang. X-ray cervical atau lumbosakral. Karena penyebab nyeri menjalar itu bukan hanya MRI doang. Ini kalian harus note ya, teman-teman ya. Bukan hanya karena HNP doang. Nah, bisa karena fracture mungkin, bisa karena spondylosis dan sebagainya, ya sih? Ya makanya awal X-ray. Yang tepatnya atau yang gold standarnya adalah MRI untuk melihat HNP. Ya kalau ada keluhan atau gambar MRI-nya, ya kalian jawab HNP. Tata laksananya cukup berikan NSAID doang. Ya. Gampang ya? Makanya mau HNP, mau yang lainnya, foto polos itu awal untuk mengeksklud penyebab lainnya. Fraktur kan kita bisa lihat dari X-ray. Tapi kalau mau melihat struktur tulang lebih jauh, boleh CT scan, boleh. Tapi gold standarnya MRI untuk melihat adanya tonjolan dari diskus intervertebralis yang mengindikasikan bahwa dia HNP. Itu logikanya ya. Tata laksana awal NSAID sama aja lagi. NSAID jangan terlalu banyak bergerak, Bu. Bungkuk angkat barang jangan dulu. Ya kan? Pakai collar neck di leher atau korset di lumbal biar nggak banyak gerak. Kalau sakit banget boleh injeksi kortikosteroid. Tapi kalau udah lebih dari 3 bulan tidak ada perubahan, kemudian hasil EMG-nya itu kompresi radiks parah, kemudian dia sampai lumpuh, itu harus dirujuk. Ini harus dirujuk untuk dilakukan pembedahan. Kalau di cervical namanya disektomi anterocervical, kalau lumbosakral namanya laminektomi. Harus dirujuk untuk dilakukan pembedahan. Karena nggak ada perubahan. Itu deh. Gampang ya. Jangan bilang HNP cervical ya, nggak boleh ya. Karena belum ada MRI ya. Oke, nomor 12. Gaskan lagi. Kemungkinan patogenesisnya. Wanita 25 tahun datang ke poliklinik keluhan kelemahan tubuh sisi kanan yang sering hilang timbul. Sebelumnya, saat serangan berlangsung beberapa jam, kemudian hilang dengan sendirinya. Kambuh-kambuhan dia. Keluhan semakin sering terjadi dan akhir-akhir ini disertai pandangan ganda. Riwayat hipertensi dan DM di sangkal, tanda vital ya normal ya. Sensorisnya normal. Motorik 5/5, hiperrefleks positif. Ayo, ada yang tahu nggak diagnosisnya apa? Ini kasusnya jarang banget, tapi pernah muncul di AIPKI. Ayo, tubuh sisi kanannya hilang timbul. Dia hemiparese. Tapi hemiparesenya hilang timbul. Bukan kasus stroke berarti ya. Hilang timbul. Oke. Disertai pandangan ganda. Dan hiperrefleks. Artinya kelainan di upper motor neuron. Tapi dia kambuh-kambuhan. Itu kata kuncinya. Kambuh-kambuhan. Ayo, kira-kira diagnosisnya apa? Ada yang tahu nggak? Diagnosisnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada MG, ada MS. Yang lain? Ayo, ayo yang lain kira-kira. Diagnosisnya apa? Kalau kayak gini. Diagnosisnya apa kira-kira? Hipertensi DM disangkal berarti bukan stroke. MG, ayo coba pandangan ganda nih. Pandangan ganda bukan petosis. Diagnosisnya adalah yang kalau MG kan dia petosis ya. Ini pandangan ganda bukan petosis. Pandangan ganda. Ya, ini multiple sclerosis. Oke, itu ini jarang sih emang ya.
Nah, patogenesisnya A, B, C, D, ayo. Kalau multiple sclerosis kira-kira yang mana? Yang benar? A, B, C, D, E. Coba kalian jawab dulu. Yang C. Pinter banget. Oke. A itu bukan ya. Autoimun post infeksi ini bukan, kalau saraf perifer ini berarti GBS nih. Iskemia pada cerebrum ya ini stroke ya. Cocok ya. Demyelinisasi. Tidak ada myelin pada medula spinalis akibat autoimun. Reseptor asetilkolin. Nah, ini yang misalnya gravis. Blokade neuromotoric junction. Nah, ini juga bukan ya. Sip. Sih. Multiple sclerosis ini adalah proses autoimun. Jadi penyakit autoimun yang menyerang apa? Menyerang mielin saraf. Jadi proses autoimun menyerang mielin saraf di otak dan medula spinalis, ya. Gara-gara apa? Gara-gara adanya hipersensitivitas. Kalau mielin saraf rusak, otomatis akan menyebabkan ya aktivasi saraf atau aliran listrik saraf itu bakal berkurang. Karena mielin saraf itu by the way dia bakal mempercepat aktivasi listrik. Nah, gitu ya. Jadi kayak lompat-lompat tuh listriknya, gitu ya. Nah, karena tidak ada mielinnya, itu dia menyebabkan listrik saraf berkurang, berarti fungsi dari sarafnya ikutan menurun. Nah, makanya gejalanya hampir kayak stroke, hampir kayak keluhan trauma lainnya misalnya. Tapi kita bingung nih, kenapa ya multiple sclerosis ya? Karena ini autoimun, itu bakal kambuh-kambuhan. Itu kata kuncinya. Ya kan? Hipersensitivitas tipe tipe berapa? Tipe berapa kira-kira? Tipe 4 ya, bukan 3, bukan 2, tapi tipe 4. Dia itu reaksinya lambat, gitu ya. Reaksinya lambat. Sip. Jadi autoimun itu akan menyerang mielin saraf. Kalau ini rusak di otak atau medula spinalis, ya berarti akan mengganggu atau terjadi penurunan fungsi saraf. Itu kata kuncinya. Karena dia kambuh-kambuhan. Dok, tadi dia kayak orang stroke, Dok. Tiba-tiba sembuh. Besoknya kayak gitu lagi. Kamu biasanya kalau dia lagi lelah, mostly karena lagi capek. Namanya juga orang autoimun ya. Remisi itu berarti dia ada perbaikan, lagi sembuh. Itu doang istilahnya. Nah, jadi kalau ada kambuh-kambuhan, ingat aja multiple sclerosis. Nah, akan menyebabkan apa? Gangguan pada upper motor neuron. Nah, kalau upper motor neuron rusak, itu bisa menyebabkan hemiparese, ya kan? Kemudian dia pandangan ganda kalau di mata, kemudian bisa nyeri, ya, tremor, ya kan? Semuanya bisa muncul. Ya, cuma kita lihatnya apakah ini kambuh-kambuhan atau kagak, atau memang ini karena proses yang lainnya. Kalau stroke, CT scan-nya kan kelihatan tuh kalau dia stroke, gitu. Dan Lermite sign positif ini khasnya juga ya. Nah, Lermite sign itu gimana? Ntar ditekuk kepalanya ke bawah, itu akan nyeri, ada nyeri pada punggungnya. Aduh sakit banget dok. Pas gue tekuk kepala gue ke depan dok, sakit banget di belakang gue. Karena regangan ya, regangan dari medula spinalis di daerah servikal yang tidak ada mielinnya, itu bakal bikin nyeri. Jadi yang nggak ada mielin di servikalnya, itu akan bikin nyeri. Itu Lermite sign positif. One and only hanya pada multiple sclerosis. Jadi ini juga khas ya. Cuma kebetulan tadi soalnya nggak ada Lermite sign positif, itu masih bingung-bingung gitu ya. Jadi kata kuncinya apa? Multiple sclerosis. Simpelnya, dia kambuh-kambuhan ya, ditambah Lermite sign positif. Gitu deh, gampang banget kan? Sip. Nomor 13. Ayo, dikit lagi baru kita istirahat. Manakah pernyataan yang paling tepat? Wanita 25 tahun ke dokter karena kedua kelopak matanya sering sulit dibuka 3 bulan yang lalu. Keluhan mata merah dan penglihatan kabur di sangkal. Selain itu, pasien sering merasa alat gerak terasa lemah, terutama sepulang kerja. Keluhan memberat akan membaik esok paginya. Pada pemvis semuanya normal ya. Neurologis tidak didapatkan kelainan, ptosis positif. Nah, ini nih gampang banget. Diagnosisnya apa? Ayo. Ini paling gampang nih. Kedua kelopak matanya sulit dibuka, ya berarti dia ptosis, ya kan? Oke. Membaik esok paginya. Nah, memberat memberat itu pada saat dia beraktivitas. Jadi memberat beraktivitas ya, membaik setelah istirahat. Itu khas banget MG. Nah, kira-kira jawabannya A, B, C, D, E. Yang mana yang benar? A, B, C, D, E. Yang mana yang benar? Ayo. Semuanya jawab dulu dong. Jawabannya bravo. Yang A bukan krisis. Kalau krisis miastenia, teman-teman, itu saturasinya menurun. Jadi kalau dia udah krisis, itu artinya udah apa? Udah ada depresi napas. By the way, dia nggak sesak napas ya. Nah, gitu ya. Oke, pinter banget. B itu patofisiologinya. Penunjang lumbal fungsi enggak ya. Nah gitu ya. Dok, kunci deh, tunggu. Keluhan disebabkan adanya autoantibodi terhadap neurotransmitter asetilkolin. Oh iya bener ya, bukan neurotransmitter sih sebenarnya. Autoantibodinya itu pada reseptor. Ini pada reseptor asetilkolin. Pinter banget ya. Gue nggak baca juga nih tadi ya. Gue langsung ini ya. Bukan B berarti, pinter banget. Karena dia itu antibodinya pada reseptor asetilkolin, bukan pada asetilkolinnya, bukan. Jadi antibodinya bukan pada asetilkolin, tapi pada reseptornya, paham ya? D, golongan parasimpatomimetik, benar banget ya. E, jika diberi S, maka keluhan akan memberat, salah, keluhan bakal membaik.
Kenapa parasimpatomimetik? Karena kita tujuannya untuk meningkatkan parasimpatisnya, ya, meningkatkan asetilkolin. Karena asetilkolinnya tidak menempel pada reseptornya, kita paksa untuk meningkat, menyebabkan efek parasimpatik. Pinter sekali kalian ya, tadi yang negor pinter banget. Jadi MG itu apa? MG itu adalah penyakit terjadi proses autoimun pada neuromuscular junction. Nah, jadi proses autoimun itu menyerang pada reseptor asetilkolin pada neuromuscular junction. Nah, jadi gue perbesar ya, ujung dari saraf, ujung dari saraf itu kan menempel pada otot namanya neuromuscular junction. Dia bakal mengeluarkan asetilkolin. Asetilkolin ini akan menempel pada reseptornya di otot. Gunanya apa? Untuk terjadi potensial aksi pada otot. Kalau terjadi potensial aksi pada otot menyebabkan kontraksi otot ya karena otot itu udah dialiri listrik dari saraf. Paham ya? Karena ada asetilkolin. RSE-nya ada antibodi nih. Antibodi ini karena hipersensitivitas atau karena ada timoma, tumor pada timus. Antibodi ini menempel pada reseptornya. Jadi asetilkolin jadi bingung nih, anjir, gue nggak bisa nempel lagi. Kalau gue nggak bisa nempel, artinya potensial aksi tidak ada, kontraksi otot bakal berkurang, menyebabkan dia lumpuh. Itu logikanya ya. Tipe 2 ya. Jadi multiple sclerosis 4 kalau MG 2. Nah, makanya dia petosisnya itu, sorry, maksud gue, dia kelainan itu lower motor neuron ya. Sorry, saraf-saraf perifer ya. Ditambah munculnya dari otot-otot yang sering digunakan, yang sering dipakai dulu. Nah, kenapa? Karena dia bakal memberat pada saat aktivitas berlebih. Semakin lu pakai otot lu, semakin bakal lumpuh karena ototnya udah exhausting, udah capek. Bayangin udah capek, reseptor asetilkolinnya tertutup lagi, kira-kira gimana? Dia kan makin parah gitu, makin lumpuh. Nah, tapi kalau lagi istirahat, si antibodi itu nggak bakal menempel pada reseptor dan dia bakal membaik. Otot-otot mana yang paling sering digunakan tanpa kita sadari? Otot kelopak mata. Nah, makanya pertama ptosis dulu, ntar lama-kelamaan turun ke daerah leher, nggak bisa nelan. Paling parahnya, kalau udah gangguan pernapasan, saturasinya udah anjlok, itu udah krisis, dan ini udah parah banget. Gitu. Gampang ya? Tes-tes ya? Simple, sederhana, Wattenberg, pasien disuruh lihat ke atas, Pak, lihat ke atas dong. Ya kan? Lama-kelamaan akan ptosis, karena capek. Tes hitung. Pak, Bu, hitung 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awalnya normal nih. Lama-kelamaan, karena udah capek ototnya, dia bakal menghilang. Alah, bismillah, 90. Sekarang ice pack test. Caranya gimana? Ice pack test itu caranya ntar lu tempelkan es di kelopak mata pasien yang ptosis. Jadi awalnya ptosis dulu nih. Ya, ntar lu tempelkan es. Es yang ditempelkan ke kelopak mata itu akan membuat kelopak matanya membaik. Kenapa? Ya karena rileks ya. Rileks atau tenang atau istirahat akan mengembalikan fungsi ototnya. Gitu. Gampang ya. Kalau penunjang pakai obat-obatan tensilon neostigmin tujuannya untuk melihat adanya perbaikan. Ntar kalian masukkan edrofonium ke atau neostigmin, ini tujuannya untuk melihat perbaikan. Kalau ada perbaikan otot, karena obat-obatan ini akan memicu perbaikan otot. Nah, kalau dia terjadi perbaikan, cocok nih, berarti dia MG gitu. EMG serologis ini gold standarnya. Kalau EMG untuk menilai kekuatannya, kalau serologis memang untuk menilai apakah ada antibodi terhadap asetilkolin reseptornya. Ya, itu gold standarnya. Nah, makanya tata laksananya berikan asetilkolinesterase inhibitor per oral kalau dia stabil, gitu ya. Jadi kalau misalnya grafis, lu tentukan dulu nih, dia stabil ya atau lagi krisis. Tadi ya, kalau krisis saturasinya menurun. Nah, kalau saturasi menurun, tata laksana awal kalian intubasi dulu. Yang tepatnya setelah intubasi, berikan plasma plasmafaresis atau IVIG, plasma exchange atau IVIG, karena dia udah parah banget. Jadi plasmanya diganti biar antibodinya itu berkurang, atau kita masukkan IVIG untuk menetralkan antibodi yang berlebihan. Tapi kalau dia stabil, ya contohnya dia ptosis doang, ya udah pyridostigmin bromida aja untuk meningkatkan asetilkolin. Gitu deh. Timektomi kalau terbukti ada tumor, imunomodulator buat jangka panjang, ini bukan kompetensi kita ya. Yang di bold aja yang kalian hafalin. Gitu bestiku. Parasimpatomimetik. Ayo, 2 nomor lagi guys. Gaskan. Obat apa yang ini sayang? Parasimpatomimetik itu yang ini. Pyridostigmin bromida. Jadi obat-obatan yang mirip kinerjanya untuk meningkatkan asetilkolin. Which is pyridostigmin bromida, neostigmin. Itu adalah parasimpatomimetik. Jadi artinya cara kerjanya mirip dengan obat-obatan yang meningkatkan parasimpatis. Dan kemarin nemu soal ada plasmapheresis atau IVIG. Pilih yang mana? Serius. Dibedain. Sebenarnya sama aja sih. Artinya kalau plasma exchange itu lebih banyak. Kalau lebih common tuh plasma plasmapheresis sih. Ada dok di FDI. Oh gitu ya. Sebenarnya gini nih, tergantung dari ketersediaan dan biaya. Sebenarnya yang paling bagus adalah yang IVIG. Kalau kalian bilang yang paling bagus mana IVIG. Karena imunoglobulin itu
itu tidak lebih apa ya? Caranya itu dia tidak lebih 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 susah gitu loh. Kita cuma masukin IVIG doang. Paham ya? Sedangkan kalau plasma exchange itu agak ribet. Cuma IVIG itu mahal, mahal banget. Kalau plasma exchange itu dia tidak mahal gitu. Jadi tergantung kalau dia bertanya yang lebih bagus, IVIG yang benar. Tapi kalau keduanya dipilih untuk kondisi misalnya biaya atau keperluan atau ketersediaan, plasma exchange yang benar. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Apa pilihan terapi yang tepat? Dua nomor lagi. Pria 58 tahun datang ke poliklinik karena terdapat gangguan keseimbangan. Hal ini sudah dirasakan 3 bulan yang lalu. Menurut keluarga, pasien berjalan sangat lambat dan sulit berjalan lurus, sehingga sering jatuh saat berjalan sendiri. Riwayat hipertensi DM dan trauma di sangkal, fisik, ya tensinya lumayan tinggi, didapatkan ekspresi wajah datar saat dilakukan fleksi, sendi lutut terdapat kekakuan, dan pada saat berjalan, pasien bungkuk ke depan hingga ingin terjatuh. Gampang banget diagnosisnya apa yuk? Ini gampang banget lagi. Gangguan keseimbangan, berjalannya lambat, ya kan? Seringkali jatuh saat berjalan sendiri, postural instability, gitu ya. Wajah datar, bungkuk ke depan, ini karena kaku nih, ada rigiditasnya. Oke, diagnosisnya apa? Ayo, gampang banget. Parkinson ya. Parkinson apa disease atau nisem? Ayo. Parkinson apa? Parkinson disease atau nisem? Disease karena tidak ada riwayat penggunaan obat-obatan atau riwayat stroke ya. Tidak ada riwayat hipertensi DM dan trauma dan tidak ada riwayat penggunaan obat-obatan. Ya udah, terapinya apa, teman-teman? Sekarang terapinya. Nah, pinter banget. Kalian udah pada paham ya, pramipexole karena usianya di bawah 60 tahun. Obatnya pramipexole. Oke, udah pada paham ya. Sip. Nah, jadi Parkinson disease itu adalah penyakit di mana hilangnya neurodopaminergic. Jadi dopaminnya berkurang, teman-teman. Tahu nggak kenapa dopamin berkurang? Karena adanya badan lewi. Badan lewi yang menumpuk di substansi nigra pars compacta itu akan menyebabkan dopamin berkurang. Dopamin berkurang akan menyebabkan gejala-gejala ini. Karena substansi nigra pars compacta itu yang mengatur keseimbangan. Dia mengatur postural karena daerah yang mengatur ekstrapiramidal gitu. Oke, dia bakal tremor, kemudian rigid, kaku ya, gerakannya lambat, akinesia atau bradykinesia, dan dia postural instability. Kadang dia oleng gitu loh. Nah, kalian harus tentukan kalau ada riwayat minum obat antipsikotik ya, atau obat muntah atau riwayat stroke, itu Parkinsonism. Karena efek obat-obatan antipsikotik, obat muntah, dan riwayat stroke itu juga mengurangi dopamin. Nah, jadi gejalanya sama, cuma penyebabnya beda. Gitu. Tentukan dulu ya. Nah, pinter banget. Jadi kalau misalnya Parkinson disease, terapinya gini nih ya. Terapinya kayak gini. Kalau kalian udah tegak Parkinson disease-nya, kalau udah tegak Parkinson disease, kalian tentukan dulu, dia dominan apa sekarang? Kalau dia dominan tremor doang, dok, ini opa saya, sebelumnya memang dia kaku dok. Kalau dia berdiri, dia takut jatuh. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Dia dominan tremor doang. Oh, berarti lu kasih THD doang. Trihexylphenidil doang. Paham ya? Kalau misalnya dia masih ada gejala trapnya, ntar lu tentuin dari usia. Kalau usianya di atas atau sama dengan 60 tahun, lu kasihnya levodopa. Ya. Kalau di bawah 60 tahun, lu kasihnya pramipexole. Gitu deh. Kenapa dok seperti itu? Karena kalau usia lebih tua, itu dia lebih rentan terhadap komplikasi-komplikasi lanjutan. Levodopa itu adalah dopamin murni, tapi dalam bentuk obat. Jadi kayak seolah-olah kita mau tambahkan dopamin, kan tujuannya untuk menaikkan dopamin kan. Nah, tadi etiologinya dopaminnya kurang, yaudah kita naikkan dopamin. Nah, levodopa, dopamin dalam bentuk obat. Jadi kerjanya cepat. Kalau pramipexole usianya agak-agak lebih muda, itu kita berikan pramipexole karena dia bekerja pada reseptornya doang. Bekerja pada reseptor dopamin untuk meningkatkan dopamin. Tapi kalau levodopa emang pure dopamin. Gitu. Gitu ya. Ini algoritma lengkapnya. Oke. Jadi pakai dominan apa baru kalian jawab terapinya. Gitu deh. Sebenarnya kalau Parkinson obat-obatannya dosisnya kalian gak usah hafal. Serius gak usah hafal karena ini bukan kompetensi kita. Tapi kalau Akta Pro ya udah hafal aja ya. Hafal aja yang paling sering muncul which is levodopa, THD, pramipexole. Gitu. Pramipexole. Bentar, ada yang bertanya lagi ya. Cara menentukan tremor lebih dominan di soal gimana dok? Nah kayak gitu tadi ceritanya. Dok, oma saya kemarin itu ada gejala seperti ini dok, tapi sekarang dia tremor aja. Paham ya? Atau dia tidak menjelaskan adanya gerakan lambat, tidak ada kekakuan pada punggung, tidak ada postural instability. Dia cuma bilang tremor dan ada riwayat Parkinson sebelumnya. Itu artinya dia dominan tremor doang. Ya. Oke, terakhir. Sebelum kita istirahat, ayo. Apa diagnosa yang paling tepat? Wanita 35 tahun, mata sering terasa turun dengan sendirinya.
Keluhan hanya terjadi pada sisi kanan saja, disertai keringatnya menjadi sedikit. Di area tersebut, riwayat nyeri dada dan ada sedikit penurunan berat badan, TTV semua normal, neurologis didapatkan ptosis, anhidrosis, miosis. CT scan normal. Gampang banget. Kalau ada triasnya, ptosis, anhidrosis, miosis, diagnosis A, B, C, D, E. Ayo, ayo kira-kira diagnosisnya apa? MG lagi. Horner syndrome, betul banget. Diagnosisnya adalah Horner syndrome ya. Nah, tapi Horner syndrome itu punya nama lain. Yang mana nama lainnya? Bukan MG ya, teman-teman ya. MG itu enggak ini, bukan sisi wajah kanan. MG itu dia bilateral. Ya, bilateral untuk ptosisnya. Oculosympathetic palsy. Aduh, pinter banget kalian. Jadi Horner syndrome itu adalah kelainan pada nervus simpatis, teman-teman. Jadi nervus simpatis itu rusak. Penyebabnya banyak banget lagi ya. Penyebabnya banyak. Cuma yang paling utama, yang paling sering adalah karena pankos tumor. Jadi tumor yang terletak di apeks paru. Jadi ada tumor yang terletak di apeks paru ya, menekan saraf simpatis pada ganglion spinalis, itu akan menyebabkan Horner syndrome. Nama lainnya oculosympathetic palsy. Kalau kalian disuruh cari tahu ya, apa gejala pankos tumor ya gampang banget. Tumor paru. Kalau tumor paru bikin batuk, bikin berat badan turun dan hemoptisis, ya nggak sih? Nah, kalau ronsen didapatkan ada bayangan di apeks paru. Nah, makanya gejalanya gejala-gejala yang simpatisnya rusak. Gue singkatnya PAM triasnya. Ptosis ya, kelopak matanya turun. Anhidrosis dia nggak keringat lagi. Kenapa dia nggak keringat? Ya karena simpatisnya itu akan menyebabkan orang berkeringat. Nah, dia nggak keringat lagi karena udah rusak. Dan pupilnya mengecil. Ingat simpatis menyebabkan pupil melebar. Sekarang pupilnya mengecil karena simpatisnya rusak. Paham ya? Mata menonjol keluar, refleks iliospinal negatif. Kalau kalian cubit lehernya, itu kan nyeri kan? Harusnya pupilnya melebar. Ini kagak. Facial flushing, wajahnya memerah. Wajahnya merah karena vasodilatasi. Simpatis menyebabkan vasokonstriksi. Kalau rusak simpatisnya, bakal vasodilatasi. Jadi wajahnya merah banget. Dan unilateral aja ya, unilateral. Itu gampang banget. Nah, penyebabnya tadi gue bilang banyak ya, tapi mostly pankos tumor. Tapi bisa karena di batang otak. Karena perjalanan simpatis itu dari hipotalamus, turun ke batang otak, ganglion cervical, naik dekat aorta, terus dia ke mata deh. Itu simpatis tuh. Nah, jadi rusaknya bisa di mana aja. Kalau di sini rusak, oh berarti sentral nih, mungkin di batang otaknya ada stroke, ya kan? Nah, tapi kalau preganglionik, berarti di sini nih parunya rusak. Sorry, maksud gue ada tumor paru yang menyebabkan kompresi pada ganglion cervicalnya. Atau karena cluster headache tadi, peradangan, ya kan? Peradangan pada cabang ophthalmic nerve. Itu kan ada simpatisnya di situ. Ya, bisa karena itu juga. Tapi mostly pankos tumor. Kalian cukup diagnosis doang sih. Penunjangnya ronsen thorax untuk make sure penyebab pankos, CT scan untuk make sure stroke brainstem, MRI buat make sure diseksi aorta. Uji kokain. Jadi kokain itu teman-teman, itu tujuannya untuk meningkatkan simpatis. Kalau kalian uji, ternyata ada perbaikan, berarti cocok tuh kerusakannya di simpatis. Karena gue pakai kokain oles di wajahnya ternyata membaik. Oh berarti Horner tuh. Nah tata laksananya, oke. Sebagai dokter umum rujuk aja. Kita cuma diagnosis, rujuk karena penyebabnya ada karena paru, tumor paru, ada karena tumor di otak, trauma, dan lain-lain. Itu bukan kita yang menentukan. Rujuk aja sesuai dengan penyebabnya. Gampang sekali. Oke, sebelum kita break, ada yang mau ditanya nggak? Kalau udah nggak ada yang mau ditanya, boleh bilang. Udah gitu, selesai gitu. Ada nggak yang mau ditanyain? Sebelum kita break, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Aman? Ngerti kali dong. Makasih ya kalau udah ngerti ya. Udah ya? Gimana? Udah? Sekarang pukul 18:17 waktu Indonesia Barat. Kita breaknya sekitar 20 menit, berarti 18:37. Gue harap kalian baliknya tepat waktu 18:37, karena kita bakal mulai dengan tepat juga. 18:37, kita seru-seruan di psikiatri. Selamat istirahat teman-teman semua ya.